Bab 121. Apakah kau sedang bercanda? Siapa yang bilang aku lebih suka penampilan yang berpendidikan baik? Tanya Lin Yi. Terakhir kali aku pergi ke toko barbeque Tuan Muda Qin, wanita di sampingmu sepertinya berasal dari keluarga baik-baik, kata Lina dengan manis. Kamu benar-benar perhatian. Kamu sudah menyadarinya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kalian berdua, hati-hati. Kalau kalian berdua cemas, pergilah ke hotel dan main satu putaran dulu. Kalau kalian bisa menahan diri, kemari dan lari beberapa putaran, kata Qin Han. Jangan terlalu sombong terhadap pecundang seperti dia. Lin Yi memanggil seseorang untuk mengeluarkan pagani miliknya. Qin Han belum memenangkan satu ronde pun setelah mereka berlomba beberapa putaran. Bajingan, aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkan paganimu bahkan dengan P1-ku yang dimodifikasi. Kata Qin Han. Kamu sudah cukup hebat. Teknikmu sudah meningkat, kata Lin Yi dengan sungguh-sungguh sambil menepuk bahu Qin Han. Jangan sok kuat. Aku pasti bisa mengalahkanmu dalam beberapa bulan. Aku akan menunggu. Oh, ya. Aku ingin bicara sesuatu denganmu, kata Qin Han. Bisakah kau meminjamkan likanmu untuk beberapa hari? Tidak mungkin. Kaisar Shanghai meminta seseorang untuk meminjamkannya mobil. Memalukan sekali. Sekalipun aku Kaisar Shanghai, aku belum pernah mengendarai likan seharga lebih dari 60 juta, keluh Qin Han. Baiklah, karena hubungan kita baik sekali, aku akan memberimu diskon, $1.000 sehari, boleh. Apa boleh buat? Kamu sudah bilang hubungan kita baik-baik saja, tapi kamu masih minta uang dariku. Itu menyakiti perasaanku. Jangan bicara soal perasaan, itu menyakiti dompetku. Sial, tidak bisakah kau tidak meminta sebanyak itu? Kita ini saudara, mari kita lakukan ini dengan benar. Kalau begitu, bisakah kita menawar? Tentu, aku akan memberimu kesempatan untuk menawar. Beri aku angkanya, kata Lin Yi. Qin Han mengangkat jarinya. $1 sehari. Sial, kamu lagi iseng ya? Kamu ngasih aku 999 sekaligus. Kamu beruntung sekali kalau dapat uang, kata Qin Han. Biar saja. Aku akan mengambil mobilmu beberapa hari lagi untuk meminjam likanmu sebentar. Tentu saja, telepon aku saat kamu membutuhkannya. Teman-teman Qin Han semua terdiam. Mereka semua memiliki banyak pertanyaan tentang Lin Yi. Seberapa kayakah keluarga orang penting ini hingga Tuan Muda Qin harus meminjam mobil darinya? Persetan. Dering, dering, dering. Saat mereka sedang mengobrol, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Wang Ying. Lin Yi sudah menebak alasan panggilan itu. Mereka sudah membuat rencana makan malam saat konferensi pers kemarin, jadi mungkin dia menelepon untuk mengingatkannya tentang makan malam itu. Kakak Ying. Yi, kamu sibuk. Hah. Lin Yi bisa merasakan ada yang tidak beres dari suara Wang Ying. Ada sedikit kepanikan dalam suaranya. Ada apa, Suster Ying, apa yang terjadi? Saya sedang mengendarai sepeda motor pulang dan menabrak mobil. Saya tidak tahu berapa biayanya. Bisakah Anda membantu saya mencarinya? Kamu di mana? Apa kamu terluka? Saya tidak terluka. Mobil saya mundur dan menabrak mobil orang lain, kata Wang Ying cemas. Saya di Jalan Jianxing, di seberang Music Square. Oke, aku mengerti. Aku akan ke sana sekarang. Ada apa? Apa yang terjadi? Qin Han bertanya setelah menutup telepon dan melihat ekspresi aneh Lin Yi. Seorang teman saya menabrak mobil seseorang dengan sepeda motornya. Dia meminta saya untuk datang dan melihatnya, kata Lin Yi. Teman saya itu cukup arogan. Mereka mengumpat dan memaki di telepon. Sial, ini menarik, kata Qin Han. Menindas temanmu sama saja dengan menindas temanku. Aku ikut denganmu. Kamu bisa datang jika kamu bebas. Setelah itu, Lin Yi mengendarai paganinya sementara Qin Han mengendarai McLaren P1-nya menuju Jalan Jianxing bersama yang lainnya. Sekelompok besar orang berkumpul di alun-alun musik untuk menyaksikan kecelakaan itu. Ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak mengunci motormu saat pergi membeli barang-barangmu? Lihat apa yang kamu lakukan pada mobilku. Seorang pria parubaya berteriak, saya baru saja membeli mobil baru. Harganya lebih dari $500.000. Kalau kamu tidak memberi saya penjelasan hari ini, jangan coba-coba pergi. Wang Ying tampak cemas. Kenapa kamu berteriak? Jangan pikir aku takut padamu hanya karena suaramu keras. Aku akan ganti rugi. Meski begitu, Wang Ying juga agak bingung. Ia baru saja mampir ke toko terdekat untuk membeli sesuatu. Saat dia masuk, motornya jelas terkunci. Lagi pula, anginnya tidak kencang hari ini. Bagaimana mungkin motornya tertiup angin? Apa kau pikir kau benar-benar bisa membayarku kembali? Pria parubaya itu berkata, ini BMW seri 5 yang harganya lebih dari $500.000. Kau seorang pengendara sepeda motor. Apa kau sanggup mengganti rugiku? Aku tahu mobilmu tidak murah, tapi jangan coba-coba memerasku. Temanku akan segera datang,
dan aku pasti akan memberimu penjelasan nanti. Meskipun curiga, Wang Ying tidak akan mengelak dari tanggung jawabnya. Ia hanya perlu menunggu Lin Yi datang, lalu ia akan membayar berapapun yang diminta. Dia tidak bisa membiarkan pria ini meminta harga selangit. Tidak ada gunanya meskipun temanmu datang, kata pria paruh baya itu. Apakah ada orang selevelmu yang tahu cara memperkirakan biaya kerusakan BMW? Bagiannya sudah tergores begitu parah. Mustahil memperbaikinya dengan biaya kurang dari 100.000 atau 80.000 dolar. Mendesis. Mendengar hal itu, orang-orang di sekitar menghirup udara dingin dan menunjuk ke arahnya. Bukankah sudah jelas kau mencoba menipu? Semahal apapun BMW seri 5 itu, tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak itu untuk memperbaikinya, kan? Mungkin catnya impor. Lagi pula, harga seri 4 relatif mahal, jadi mungkin saja harganya bisa semahal itu. Wanita itu sungguh menyedihkan. Kalau dia benar-benar mampu membayar uang sebanyak itu, dia tidak perlu naik motor. Wang Ying tampak cemas. Ia tidak tahu banyak tentang mobil, tetapi jika ia benar-benar harus membayar begitu banyak uang, ia akan kehilangan semua tabungannya. Nyonya, dengan harga segini, saya rasa Anda tidak sanggup membayar saya kembali. Saya punya solusi lain. Mau dengar? Tanya pria parubaya itu sambil tersenyum. Solusi apa? Saya baru saja membuka perusahaan baru dan saya kekurangan sekretaris. Kalau kamu mau bekerja di sisiku, uang kompensasi mobil bisa dipotong perlahan dari gajimu. Bagaimana menurutmu? Senyum pria parubaya itu semakin lebar. Ia yakin wanita muda cantik di hadapannya tak akan menolak. Ini karena dia tidak mampu membayar sejumlah uang sebesar itu. Dia tidak punya pilihan lain. Memikirkan hal ini, mulut pria parubaya itu hendak tertawa terbahak-bahak. Ia sungguh beruntung. Dalam perjalanan ke perusahaan, ia bertemu dengan wanita yang begitu istimewa. Untungnya, dia punya ide dan sengaja memindahkan motornya. Meskipun dia agak kasihan dengan mobilnya, itu sepadan karena bisa mendapatkan wanita secantik itu sebagai balasannya. Kau mau? Huligan tua, tegur Wang Ying. Beraninya kau memarahiku. Pria parubaya itu berkata dengan wajah datar, kau percaya aku akan memanggil polisi sekarang dan membawamu ke kantor polisi. Jangan menakut-nakuti aku. Nanti kalau temanku datang, aku akan mengurus masalah ini dengan baik. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Kalau kamu tidak bayar sekarang, ikut aku ke kantor polisi. Pria parubaya itu bangga. Dia kenal kapten kantor polisi ini. Asal dia bisa membawanya ke sana, rencananya pasti berhasil. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Aku akan menyentuhmu sesukaku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Pada saat itu, deru mesin terdengar silih berganti, membuat orang-orang yang melihat ketakutan. Ya ampun, itu mobil super. Bab 122. Kenakan agar kau melihatnya. Ya Tuhan, itu mobil super. Seruan itu menarik perhatian semua orang yang hadir. Seketika mulut mereka terbuka membentuk huruf O. Apa-apaan ini? Ini semua mobil yang biasanya hanya bisa dilihat di internet. Pagani Zonda, McLaren P1, Aston Martin ke-58, Ferrari 488, Porsche 911. Ada apa ini? Pasti ada setidaknya selusin mobil super, kan? Apa mereka ini generasi kedua orang kaya baru yang keluar untuk mengobrak-abrik jalanan? Dengan begitu banyak mobil sport, total biayanya pasti lebih dari 100 juta. Jauh lebih dari 100 juta. Lihat plat nomornya. Polanya seperti macan tutul. Lupakan mobilnya, plat nomornya saja bisa dijual dengan harga tinggi. Kerumunan orang terpesona saat mereka melihat selusin mobil super melaju ke arah mereka, dan mereka segera mengeluarkan ponsel untuk mengambil gambar. Namun, betapa terkejutnya mereka, mobil-mobil itu berhenti tepat di samping mereka ketika mereka sedang mengambil gambar. Apa yang terjadi? Pintu-pintu terbuka satu demi satu, dan Lin Yi dan Qin Han keluar dari mobil satu demi satu. Ya Tuhan, pria itu sangat tampan. Lihat kakinya, panjang sekali, aku jadi bertanya-tanya apakah kaki ketiganya juga panjang. Lin Yi, kamu di sini. Wang Ying berlari begitu melihat Lin Yi melangkah keluar. Dia tercengang. Mereka semua mengerti apa yang sedang terjadi ketika mereka melihat Wang Ying berdiri di depan Lin Yi. Teman yang dibicarakan wanita ini adalah pria di Pagani. Namun, dia seorang wanita yang mengendarai sepeda motor. Bagaimana dia bisa mengenal anak orang kaya yang mengendarai supercar? Apakah selera anak-anak orang kaya berubah? Apakah mereka mulai menyukai wanita muda? Namun, orang yang paling bingung adalah pria parubaya. Dia menelepon sekelompok anak orang kaya yang mengendarai mobil super. Ada apa dengan tanganmu? Kenapa merah? Tanya Lin Yi. Dia telah menangkapku, kata Wang Ying sambil berlinang air mata. Aku mengerti apa yang terjadi. Tunggu aku di samping. Oh, baiklah. Tamparan. Sebelum Lin Yi bisa berbuat apa-apa, Qin Han menamparkan pria itu.
Kau tidak mau tinggal di Zonghai lagi, kan? Beraninya kau menyentuh temanku. Akan kupastikan kau tidak bisa tinggal di Zonghai lagi. Mendesis. Dia sebenarnya adalah Qin Han. Setelah mengetahui identitas asli Qin Han, semua orang yang hadir sangat terkejut. Mereka tidak menyangka akan bertemu Kaisar Zonghai yang terkenal di tempat ini. Kamu sebenarnya Tuan Muda Qin. Pria parubaya itu begitu ketakutan hingga hampir mengompol. Nama Qin Han bagaikan guntur di telinganya. Jika dia benar-benar menyinggung perasaannya, dengan statusnya saat ini, dia benar-benar tidak akan bisa tinggal di Zonghai lagi. Tuan Muda Qin, tolong tenang. Saya memang agak gelisah tadi. Pria parubaya itu tersenyum. Saya terlalu gelisah, jadi saya berkelahi dengannya. Anda orang yang murah hati, jangan merendahkan diri Anda seperti saya. Kalau begitu pergilah, geram Qin Han. Apa kau menungguku mentraktirmu makan? Pria parubaya itu tampak sedih. Kelakuan kecilnya telah membuatnya sangat menderita. Dia sempat berpikir akan mampu menaklukkan wanita cantik itu, tetapi yang dia alami justru kekalahan telak. Dia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkannya sekarang, dan mobilnya telah tergores. Ini sungguh sulit. Tunggu sebentar. Lin Yi berkata kepada Qin Han, kamu harus masuk akal. Tanyakan padanya tentang situasinya dulu. Lin Yi menatap Wang Ying sambil berbicara. Saudari Ying, ceritakan apa yang terjadi. Saya pergi ke toko untuk membeli sesuatu dan mengunci motor di bawah pohon, tetapi dia bilang motor saya tertiup angin dan menabrak mobilnya. Dia ingin saya yang membayarnya, kata Wang Ying. Hah? Lin Yi agak bingung. Hari ini panas sekali dan tidak ada angin sama sekali. Kok bisa motormu tertiup angin? Tuan Lin, apakah menurutmu penjahat tua ini sengaja memindahkan sepeda motor Suster Ying untuk memerasnya? Tanya Lina. Ini sungguh menarik. Dulu, selalu orang yang curang, tapi sekarang mobil yang curang. Saya belajar banyak. Mungkin karena dia tertarik pada kecantikan Suster Ying. Apa kamu tidak lihat dia baru saja menyentuhnya? Bukankah itu mudah diselesaikan, kata Qin Han, ada kamera pengawas di depan. Aku akan menelepon teman-temanku di Kementerian Perhubungan dan meminta mereka menggali kamera pengawas untuk mencari tahu apa yang terjadi. Begitu ia mengatakan ini, wajah pria parubaya itu langsung memucat. Ia terkejut ketika menyadari ada kamera pengawas yang sedang mengawasinya tepat di depannya. Kalau dia sampai tembus rekaman pengawasan, dia akan ketahuan. Tuan Muda Qin, karena dia temanmu, aku tidak ingin meminta ganti rugi. Ini hanya goresan kecil. Aku bisa mencari tempat untuk memperbaikinya. Ini bukan masalah besar. Lupakan saja. Tunggu, kenapa kau terburu-buru pergi? Tanya Qin Han. Kalau rekaman CCTV-nya keluar, kalau memang benar-benar tertiup angin, aku akan ganti rugi setiap sennya. Tapi, kalau ada yang mencurigakan di sini, kita harus bicara baik-baik. Celepuk. Pria parubaya itu gemetar dan kakinya lemas saat dia langsung berlutut. Tuan Muda Qin, saya tahu saya salah. Nafsu sayalah yang membuat saya sengaja memindahkan motornya. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya punya seorang kakek dan seorang putra yang harus diurus. Anda tidak boleh sekejam itu. Persetan denganmu. Bajingan sepertimu harusnya dibunuh, umpat Qin Han. Setidaknya aku tahu cara membayar kalau ke klub. Kamu kan gak cuma mau gratis, kamu juga mau dia yang bayar. Makin tua, makin banyak orang cabul. Qin tua, kau kenal banyak orang. Kau bisa mengatasi ini, kata Lin Yi. Baiklah, bawa pacarmu dan pergi dulu. Aku akan memastikan dia belajar dari kesalahannya hari ini. Lin Yi mengangguk dan berkata, Saudari Ying, ayo pergi. Motorku masih di sana. Wang Ying sedikit enggan. Enggak mau. Nanti aku beliin satu lagi kalau aku lagi senggang. Lin Yi membawa Wang Ying ke dalam mobil dan pergi dengan Pagani. Ya ampun, keren banget. Para wanita itu menatapnya dengan mata penuh iri. Wanitanya diganggu dan dia membawa iring-iringan mobilnya sendiri ke sini untuk menyelesaikan masalah. Ini seperti plot drama idola. Seandainya saja aku mengenal generasi kedua yang kaya seperti itu. Zaman telah berubah, sekarang ada pasar untuk perempuan muda. Saya ingin menikah dan dirawat oleh generasi kedua yang kaya. Lina mengerutkan bibirnya saat dia melihat Lin Yi pergi, bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya Lin tidak suka keluarga yang baik, tapi istri yang baik. Lin Yi pergi bersama Wang Ying di dalam mobil. Kita mau kemana sekarang? Ini bahkan belum waktunya pulang kerja. Apa kita akan kembali ke kantor? Saya cuti kerja hari ini, saya mau pulang. Pulang? Tanya Lin Yi. Biasanya, kamu tidak akan mengambil jalan Jiansing saat pulang. Aku mau belanja. Wang Ying menggoyang-goyangkan tas di tangannya dan mengeluarkan isinya. Kamu suka warna apa? Warna apa yang aku suka? Lin Yi menoleh dan melihat isinya penuh dengan stoking hitam, dan tampaknya ada beberapa gaya berbeda. Kamu terlalu baik, Suster Ying. Ying tersenyum misterius.
Nanti aku tunjukkan saat kita keluar. Bab 123. Datanglah ke kamarku. Lin Yi tetap tenang menghadapi wanita muda seperti Wang Ying dan mengganti topik pembicaraan. Kak Ying, kamu sekarang direktur penjualan, apa gunanya naik motor? Kamu harus punya mobil yang sesuai dengan statusmu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Dia tidak memiliki mobil, jadi Wang Ying terkadang mengendarai sepeda motor ke tempat kerja. Bukannya mau hemat, tapi biar nggak macet. Praktis banget. Sebenarnya, saya juga berencana membeli mobil, tapi terlalu bergengsi kalau langsung beli mobil setelah naik jabatan. Saya pikir saya harus menunggu sedikit lebih lama. Kenapa harus khawatir begitu? Kamu tidak perlu melakukan apapun demi orang lain, kamu hanya perlu memastikan hidupmu nyaman, kata Lin Yi. Sudah malam, ayo kita jalan-jalan lain kali. Tentu, aku akan mendengarkanmu. Lin Yi melaju ke rumah Wang Ying dengan sangat cepat. Rumah Wang Ying tidak terlalu besar, hanya sekitar 60 meter persegi, dan tidak sebanding dengan pavilion Jiushu. Namun, di tempat seperti Zonghai di mana setiap jengkal tanah sangat berharga, rumah seukuran ini akan berharga sedikitnya 5 juta. Ruang tamu agak berantakan. Pakaian Wang Ying berserakan di mana-mana, bahkan pakaian dalam berbagai warna terlihat berserakan. Hal ini juga sesuai dengan kebiasaan hidup seorang wanita yang tinggal sendiri. Yi, maafkan aku tidak tahu kamu akan datang, jadi aku tidak membereskannya. Wang Ying berkata sambil tersenyum. Namun, Wang Ying tidak berencana mengemasi pakaian dalamnya. Tidak apa-apa. Di tempatku juga sama, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku tidak akan berbasa-basi denganmu. Ada semangka dan minuman di kulkas. Kamu bisa memakannya sendiri. Wang Ying membuka kancing bajunya sambil berbicara, dan kedua kelinci itu langsung melompat keluar. Namun, Wang Ying tidak peduli. Aku mau mandi dulu, lalu kita berangkat. Kakak akan mentraktirmu makan besar hari ini. Aku harus merepotkanmu. Wang Ying masuk ke kamar mandi, dan Lin Yi segera mendengar suara air mengalir. Rasanya cukup menyenangkan. Lin Yi membuka kulkas dan hendak makan semangka. Cuacanya terlalu panas, jadi ia ingin menghilangkan sedikit rasa panasnya. Namun, ketika ia membuka kulkas, ia mendapati kondisi kulkas Wang Ying mirip dengan kulkas Jiqingyan. Ada beberapa stocking sutra yang belum dibuka di bagian paling bawah kulkas. Lin Yi langsung kehilangan keinginan untuk memakan semangka dan malah minum segelas air bersuhu ruangan dari dispenser air. Setelah sekitar 20 menit, suara air di kamar mandi tiba-tiba berhenti. Tak lama kemudian, Wang Ying keluar dari kamar mandi dengan berbalut handuk. Uap samar mengepul dari bahunya yang seputih giok. Meskipun penampilan Wang Ying tidak semenarik Jiqingyan, seluruh tubuhnya dipenuhi pesona seorang wanita muda. Itu adalah perasaan yang tidak dapat dibandingkan dengan Jiqingyan. Yi, kemarilah ke kamarku. Ah! Lin Yi sedikit bingung. Kak Ying, ini rumahmu. Itu tidak pantas. Bocah nakal, apa yang kau pikirkan? Wang Ying tersenyum. Kemari dan bantu aku memilih pakaian. Jadi begitu. Lin Yi dan Wang Ying pergi ke kamar utama dan menemukan hanya ada satu bantal di tempat tidur. Sekalipun suaminya sedang dalam perjalanan bisnis, keadaannya tidak seharusnya seperti ini. Wang Ying tidak mempedulikan detailnya dan membuka lemari pakaiannya. Semua pakaianku ada di sini. Bantu aku memilih satu. Lemari pakaian Wang Ying sangat rapi dan tidak berantakan seperti di rumah. Gaun merah anggur itu lumayan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku akan memakai ini. Mengikuti instruksi Lin Yi, Wang Ying mengeluarkan gaun merah anggur dan menunjuk kotak-kotak kecil di bawah lemari. Bisakah kamu memilih salah satunya juga? Apa isinya? Kamu akan tahu saat melihatnya. Wang Ying tersenyum sambil membuka kotak-kotak kecil di bawah lemari. Lin Yi hampir muntah darah. Di dalamnya terdapat celana dalam Wang Ying, yang terdiri dari berbagai warna dan model. Lupakan saja, biar Suster Ying saja yang melakukannya. Kamu kan sudah dewasa. Kenapa malu-malu banget, goda Wang Ying. Baiklah, ayo kita keluar sekarang. Kita pergi setelah aku ganti baju. Oke. Lin Yi mengangguk dan berjalan keluar dari kamar tidur. 10 menit kemudian, Wang Ying keluar dari kamar setelah berganti pakaian. Gaun itu tidak ketat, tetapi karena bentuk tubuh Wang Ying yang menggerahkan, gaun itu memberikan kesan seperti gaun ketat. Dipadukan dengan sutra hitam, menonjolkan temperamen wanita muda itu dengan sempurna. Adapun apa yang dikenakannya di balik itu, Lin Yi tidak tahu. Namun, jika Lin Yi bertanya, Wang Ying mungkin akan memberitahunya. Ayo pergi, aku sudah pesan tempatnya. Namanya Kolam Angin Laut. Sea Breeze Pond. Itu restoran makanan laut, kan? Kelihatannya tidak murahan, kata Lin Yi. Sudah kubilang aku akan mentraktirmu makan besar. Jangan malu-malu. Ayo pergi, kata Wang Ying. Keduanya turun bersama-sama dan masuk ke zonda milik Lin Yi. Kolam angin laut sangat luas dan dekorasinya mewah,
hampir sebanding dengan restoran barbecue milik Qin Han. Wang Ying memesan tempat duduk di lantai 3. Biaya layanannya relatif tinggi, jadi tidak banyak orang di sekitar. Suasananya sangat sepi. Wang Ying memesan banyak hidangan lezat tanpa ragu. Bagaimanapun, mustahil untuk makan di sini tanpa menghabiskan ribuan dolar. Yi, kamu nyetir nanti. Aku mau minum teh bareng kamu. Jangan khawatir. Itu bukan masalah besar. Tapi aku tidak akan jadi direktur penjualan kalau kau tidak memberikan kata-kata baik untukku. Wang Ying menatap Lin Yi dengan misterius. Yi, aku ingat Bos Ji naik ke atas setelah pesta kemarin. Apa dia mencarimu? Ya, Lin Yi tidak menyembunyikan apapun. Jadi tidak terjadi apa-apa antara kamu dan Bos Ji. Ying Jie, kamu terlalu banyak bergosip. Lin Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa masalahnya? Presiden Ji punya tubuh yang bagus, jadi kamu pasti menikmatinya. Wang Ying mengedipkan mata. Dan kulihat kamu dalam kondisi prima hari ini. Kamu tampak cukup kuat. Kak Ying, kamu terlalu banyak berpikir. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kita tidur terpisah. Mana mungkin. Kamu bahkan gak makan padahal potongan daging sebesar itu ada di depanmu. Saya ingin memakannya, tetapi dia tidak memberi saya kesempatan. Kau benar. Presiden Ji bukan orang biasa. Wang Ying melepas sepatu hak tingginya dan mengusap-usap kaki Lin Yi yang tertutup stoking. Kau pasti sesak napas. Ying Jie, kamu membuatku salah paham. Apa yang perlu ditakutkan? Kita salah paham saja, kata Wang Ying. Lagi pula, kita sudah menjalani hidup masing-masing. Rumah kita seperti hotel bagi kita. Kita hanya tinggal bersama. Tidak mungkin. Apa kalian sedang ada konflik? Lin Yi sedikit terkejut. Ini pertama kalinya dia mendengar Wang Ying membicarakan hubungannya. Hubungan kami putus saat pertama kali dia selingkuh. Sekilas memang tampak biasa saja, tapi kami tidak bisa kembali seperti dulu. Bagaimana mungkin dia selingkuh dari istri cantik seperti Suster Ying? Lin Yi tidak bisa memahami proses berpikir seperti ini. Terlalu membingungkan. Bukankah semua pria menyukai sesuatu yang baru, kata Wang Ying dengan penuh emosi. Begitu kebaruannya memudar, hatiku mulai melemah. Itulah sebabnya kami jarang bicara selama 2 tahun terakhir. Hubungan kami semakin melemah. Kalau bukan karena dia yang memohon padaku 2 tahun lalu, kami pasti sudah bercerai. Bab 124. Menolak orang yang datang tepat di depan pintumu. Sungguh pengecut. Karena kamu sudah tidak punya perasaan lagi, apa gunanya membuang-buang waktu, kata Lin Yi. Kamu belum setua itu sekarang, dan pekerjaanmu juga bagus. Kamu punya daya tarik tersendiri kalau mau menjalin hubungan lagi. Aku belum menemukan kandidat yang cocok, ya, kata Wang Ying sambil tersenyum sambil meletakkan wajahnya di atas kedua tangannya. Jika kamu punya pemikiran seperti itu, aku bisa mempertimbangkannya. Ada pepatah yang mengatakan lebih baik aku menghancurkan 10 kuil daripada menghancurkan 1 pernikahan. Aku tidak bisa melakukan itu. Cek, kau bahkan tidak menghargai kesempatan sebagus ini, kata Wang Ying sambil tersenyum. Ia mengambil sepotong udang dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Cobalah. Aku pernah memakannya, dan rasanya lumayan enak. Lin Yi mengangguk. Terima kasih, Suster Ying. Keduanya mengobrol banyak setelah makan. Ini juga memberi Lin Yi pemahaman baru tentang Wang Ying. Pantas saja dia selalu begitu dekat dengannya. Ternyata pernikahan mereka telah berakhir, dan mereka hanya membuang-buang waktu bersama. Setelah makan, Lin Yi mengirim Wang Ying kembali. Mengemudi itu cukup melelahkan. Bagaimana kalau kamu menginap di sini malam ini, tanya Wang Ying. Lebih baik tidak, sekarang bukan saat yang tepat, kata Lin Yi. Aku selalu mengira kau berani, tapi aku tidak menyangka kau sesegan itu. Wang Ying menyibakkan rambutnya. Kau terlalu takut memakannya bahkan ketika itu ada di depan mulutmu, bahkan ketika kau tidak perlu bertanggung jawab. Dasar pengecut. Lin Yi berbalik, mencubit dagu Wang Ying sambil tersenyum. Kita harus memperhatikan akhlak kita, kalau tidak, aku tidak akan bisa menjagamu sampai sekarang. Wang Ying tersenyum manis. Aku senang kau mengatakan itu. Wang Ying keluar dari mobil dan berjalan menuju lingkungan tempat tinggalnya. Lin Yi kemudian pulang. Setelah berenang beberapa putaran di kolam renang, ia merasa ada yang kurang. Dia berpikir sejenak sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Jika saja Ji Qingyan ada di sini, dengan cahaya bulan malam ini, pemandangannya pasti akan sempurna. Dengung, dengung, dengung. Sebuah pesan WeChat masuk ke ponselnya. Ia membukanya dan melihat bahwa pesan itu dari pria berkaki bau itu. Rock Lipit, ya Tuhan, ayo main game bersama. Sayap ayam tak kasat mata, jangan bicara seperti itu. Tetaplah normal. Rock Lipit, aku bahagia hari ini. Orang yang kubenci baru saja dipecat. Aku takkan pernah melihatnya lagi di tempat kerja. Membayangkannya saja membuatku bahagia. Rock Lipit, hari ini aku merasa bisa melampaui para dewa.
Sayap ayam tak kasat mata, jika kau mampu melampaui hantu, itulah hadiah terhebat yang dapat kau berikan kepadaku. Rock Lipit, jangan bicara seperti itu tentangku. Setidaknya aku pekerja keras. Rock Lipit, cepat masuk ke dalam game. Aku sudah tidak sabar lagi. Dia membuka permainannya. Begitu masuk, dia menerima undangan dari pihak lain. Dengan begitu, mereka berdua resmi memulai perjalanan peringkat mereka. 1 jam kemudian, sayap ayam tak terlihat. Aku benar-benar yakin. Aku sudah main 3 ronde, dan kamu 2 kali berada di peringkat terbawah. Aku sedang dalam rangkaian promosiku sekarang. Rock Lipit, jangan marahi aku. Mungkin aku terlalu bersemangat, dan bermain terlalu liar. Sayap ayam tak kasat mata, bisakah kamu sedikit lebih pintar saat bermain game? Apakah IQ-mu sudah berkembang pesat? Sayap ayam tak terlihat, sial, Ying Zheng itu dewa banget. Kenapa kamu terus-terusan mati karena dia? Rock Lipit, karena aku pakai Jingke. Sayap ayam tak terlihat, apa hubungannya dengan Jingke? Rock Lipit, Jingke selalu dibunuh oleh Ying Zheng. Ini takdir. Sayap ayam tak terlihat, takdir, sialan. Jangan ajak aku main game lagi nanti. Lin Yi sangat marah sehingga ia langsung keluar dari permainan. Seharusnya ia naik peringkat hari ini, tetapi ia malah merusak segalanya. Tak lama kemudian, ia menerima pesan WeChat di teleponnya. Rock Lipit, ya Tuhan, jangan marah. Aku akan mentraktirmu makan. Kamu boleh pilih tempat manapun asal kamu tidak marah. Sayap ayam tak terlihat, tidak tertarik. Rock Lipit, jangan. Setidaknya beri aku kesempatan untuk berterima kasih. Kumohon. Sayap ayam tak terlihat, tak akan berhasil meski kau memanggilku ayah. Enyahlah. Rock Lipit, ayah. Lin Yi. Sayap ayam tak terlihat, kamu hebat, pesan tempat. Rock Lipit, bagaimana kalau besok malam jam 5? Bagaimana kalau ke restoran People by the Sea? Sayap ayam tak terlihat, itu restoran barat, kan? Rock Lipit, bukankah yang maha kuasa terbiasa dengan makanan barat? Sayap ayam tak terlihat, aku baik-baik saja dengan apapun. Rock Lipit, oke, sampai jumpa besok. Setelah mengobrol di WeChat, Lin Yi kembali ke villa nomor 3, tempat ia akan tinggal seharian. Dia bangun keesokan paginya, mandi, dan berkendara ke universitas. Kenapa mejaku hilang? Melihat kursinya kosong, Lin Yi bertanya. Pak Lin, apa Anda lupa? Anda sudah jadi wakil kepala sekolah. Anda tidak bisa duduk bersama kami lagi, kata Silly. Nona Si, Anda harus mengubah cara bicara Anda. Anda tidak bisa memanggilnya Tuan Lin lagi, Anda harus memanggilnya wakil kepala sekolah Lin, kata Li Xingbang sambil tersenyum. Kakak Li, jangan mengejekku, kata Lin Yi. Panggil saja aku Lin kecil. Tidak mungkin, itu aturannya, kata Li Xingbang. Kami sudah memindahkan mejamu ke kantor bagian dalam. Masuk saja. Tidak mungkin, kata Lin Yi. Aku tidak mau duduk dengan harimau betina yang sedang menopause. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Bantu aku memindahkan mejaku. Siapa yang kau sebut harimau betina? Sugar masuk dari luar dan memutar matanya ke arah Lin Yi. Kantor itu benar-benar sunyi saat semua orang menoleh ke arah Sugar. Keadaannya saat ini memang sedikit menyerupai harimau betina. Dering, dering, dering. Tepat saat suasana menemui jalan buntu, telepon komite sekolah berdering, memecah suasana canggung itu. Halo, kantor komite liga, kata Song Jia. Guru, gawat. Xiao Yu mau lompat dari gedung. Ayo lihat. Apa? Lompat dari gedung. Suara Song Jia meninggi. Dia jelas ketakutan. Orang-orang di kantor juga ketakutan. Mereka semua memandang Song Jia, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Yah, sepertinya ada masalah dengan pekerjaan. Aku tidak bisa menjelaskannya lewat telepon. Kamu dan Guru Su harus datang dan memeriksanya. Oke, jangan khawatir. Kita ke sana sekarang, kata Song Jia. Kamu di mana sekarang? Di rumah yang kami sewa. Baiklah, tenanglah Xiao Yu, kita akan pergi ke sana sekarang. Jia, ada apa? Song Jia menutup telepon dan Sugar langsung bertanya. Siapa yang menelepon? Liu yang menelepon, tetapi dia tidak menjelaskan situasinya. Mereka ada di rumah sewaan. Dia bilang Xiao Yu ingin melompat dari gedung karena pekerjaan. Jangan bicara, Jia, Silly, ayo pergi dulu. Sugar menatap Lin Yi. Kalian ikut juga. Pada saat ini, Lin Yi tidak berdebat lagi dengan Sugar saat mereka berempat bergegas keluar pintu. Mereka berlari ke tempat parkir dan masuk ke mobil Lin Yi bersama-sama. Di mana lokasinya? Orang dan rumah di Jalan Xuanxing, kata Song Jia. Ada apa? Siapa yang lompat dari gedung? Tanya Lin Yi sambil menyetir. Nama gadis itu Sun Xiaoyu, dan orang yang menelepon itu Liu Yang. Mereka lulusan terbaik tahun ini, dan mereka menyewa rumah setelah lulus kuliah. Aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi, jelas Song Jia.
Sun Xiaoyu pernah menjadi primadona kampus, dan nilainya sangat baik. Ia bisa dianggap sebagai salah satu kebanggaan universitas. Sugar dan Song Jia tahu segalanya tentangnya, termasuk rumah yang mereka tinggali. Sugar telah membantu mereka menemukannya, dan harganya masuk akal dan murah. Tadi kamu bilang Sun Xiaoyu mau lompat dari gedung karena pekerjaan. Dia kerja di mana? Direktur Lin seharusnya pernah mendengar tentang Sinohan Capital. Itu perusahaan investasi yang sangat terkenal, kata Song Jia. Sebagai mahasiswa, Xiaoyu adalah orang pertama dalam sejarah yang bergabung dengan perusahaan seperti Sinohan Capital. Sinohan Capital, gumam Lin Yi. Bukankah ini perusahaan Kinhan? Baiklah, kita tidak usah bahas yang lain dulu. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Oke. Ketika ketiganya tiba di rumah, mereka mendapati area itu penuh sesak. Polisi telah memasang garis polisi di sekeliling rumah, dan sebuah kasur angin telah diletakkan di bawahnya untuk mencegah kecelakaan. Mereka mendongak dan melihat dengan jelas sosok yang berdiri di atap. Itu adalah Sun Xiaoyu, yang sebelumnya disebutkan Song Jia. Apa yang kau lakukan? Turun, teriak polisi itu. Halo, Pak. Orang di atap itu mahasiswa universitas kami. Saya dosennya. Bisakah Pak mengizinkan kami naik? Tanya Sugar. Kami ingin naik dan membujuknya. Ini pasti efektif. Setelah mengetahui identitas Sugar, ekspresi petugas itu melunak. Tunggu sebentar, aku akan bicara dengan ketua tentang ini. Oke, tidak perlu bicara, kalian mau ikut denganku, kan? Sementara kedua belah pihak sedang bernegosiasi, seorang pria parubaya berkata. Dilihat dari temperamen dan nadanya, pria ini seharusnya menjadi pemimpin. Terima kasih. Di bawah pimpinan polisi, Lin Yi dan yang lainnya dibawa ke atap. Nona Su, Nona Song, Nona Si. Seorang gadis berambut pendek berlari sambil menangis ketika melihat Sugar dan yang lainnya. Jantung Sugar berdebar kencang saat dia melihat Xiaoyu. Ada apa? Xiaoyu baik-baik saja di tempat kerja. Kenapa dia ingin bunuh diri? Saya tidak terlalu yakin detailnya. Saya sedang libur hari ini dan sedang tidur di rumah ketika saya melihat Xiaoyu kembali menangis. Saya bertanya apa yang terjadi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lalu, dia kembali ke kamarnya. Saya rasa dia bertengkar dengan pacarnya karena mereka terus membicarakan pekerjaan. Saya pikir ini mungkin ada hubungannya dengan pekerjaan. Baiklah, aku mengerti. Dengan itu, Sugar melangkah maju beberapa langkah. Xiaoyu, tenanglah. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan pelan-pelan. Gurumu akan mengambil keputusan untukmu. Bab 125. Jika kau ingin mati, matilah sekarang. Xiaoyu berbalik ketika dia mendengar suara Sugar. Lin Yi memperhatikan bahwa gadis itu cantik. Matanya kosong, dan wajahnya pucat. Dia sedang tidak dalam kondisi terbaiknya saat ini. Nona Su, maafkan aku tidak ingin hidup lagi. Sekalipun kau tak ingin hidup lagi, kau harus menjelaskan semuanya. Kalau kau tak memberitahuku apa yang terjadi, kau akan membiarkan orang jahat itu lolos begitu saja, kata Sugar. Kemunculan Sugar seakan langsung menghancurkan pertahanan psikologis Sun Xiaoyu. Ia menangis semakin sedih dan hampir pingsan. Saya dilecehkan secara seksual, dan pacar saya tidak mengerti saya tidak ingin hidup lagi. Diserang seksual. Ekspresi Sugar dan Song Jia langsung berubah. Sebagai perempuan, mereka paling benci hal seperti ini. Ceritakan pelan-pelan. Siapa yang melakukan kekerasan seksual padamu? Wakil presiden perusahaan kami, kata Xiaoyu sambil menyeka air matanya. Dia sudah berkali-kali mengisyaratkan saya, tapi saya tidak setuju. Saya tidak menyangka dia akan langsung melakukannya. Lin Yi menyipitkan mata sambil mengamati kondisi Xiaoyu dengan saksama. Ia punya gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Dia masih mengenakan seragamnya, dan bajunya robek. Dia bahkan bisa melihat celana dalamnya, tapi ini pertanda baik. Jika sesuatu yang tidak dapat diperbaiki terjadi, pakaian Sun Xiaoyu tidak akan berada dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu, kemungkinan besar ada seseorang yang baru saja mencoba melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Setelah kembali, dia mungkin menceritakan kejadian itu kepada pacarnya. Seandainya dia bisa sedikit menghibur, mungkin keadaannya tidak akan seperti ini. Namun, Liu yang mengatakan bahwa ia bertengkar dengan pacarnya, yang berarti Sun Xiaoyu, korban pelecehan seksual, tidak mendapatkan pengertian dan penghiburan yang dibutuhkan. Sebaliknya, ia dimarahi. Hal ini juga menjadi alasan penting mengapa situasi menjadi seperti ini. Jika memang demikian, maka semuanya jelas. Pemicunya adalah pelecehan seksual, dan kurangnya pemahaman dari pacarnya yang mendorongnya ke ambang bunuh diri. Lin Yi sedikit mengernyit saat memikirkan hal itu. Meskipun situasinya serius, seharusnya tidak sampai seperti ini. Para mahasiswa ini sudah lama berada di Menara Gading, dan mereka semua lemah secara mental. Nona Su, aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Berhentilah membujukku. Xiaoyu, kamu harus tenang.
Kamu baru berusia 20-an, dan masih banyak yang ditawarkan kehidupan. Kamu tidak bisa. Berhenti bicara. Sugar diinterupsi oleh Lin Yi sebelum dia bisa menyelesaikannya. Sugar menatap Lin Yi, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Lin Yi menatap Xiao Yu, perkenalkan diri saya dulu. Saya wakil ketua komite sekolah, Lin Yi. Saya di sini bukan untuk membujukmu. Kalau kau benar-benar ingin mati, lompat saja dari sini. Jangan buang-buang waktu kalian. Polisi semua ada di sini. Tahukah kau betapa berharganya waktu mereka, kata Lin Yi. Kebingungan. Sugar, Song Jia, Silly, dan petugas polisi lainnya semua menatap Lin Yi dengan mata terbelalak. Apa yang dibicarakan orang ini? Bukankah dia seorang guru? Mengapa dia mencoba membujuk siswa itu untuk melompat dari gedung? Lin Yi mengabaikan tatapan orang lain dan menatap Sun Xiaoyu. Beraninya kau membuat begitu banyak orang menderita sebelum kau mati. Kalau aku jadi kau, aku akan mencari tempat sepi dan langsung terjun ke bawah. Aku tidak ingin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Akulah korbannya. Kenapa kau masih menyalahkanku? Apa salahku? Geram Xiaoyu, mengabaikan citranya. Kau lemah, kau miskin, dan karena kau tak punya kemampuan. Yang terburuk, kau akan mati sia-sia, kata Lin Yi dingin. Aku tahu kau korbannya. Kau dilecehkan secara seksual oleh seorang eksekutif perusahaan, dan pacarmu masih belum memahamimu, tapi apa gunanya kau mati seperti ini? Apakah eksekutif akan diadili atas tuduhan pelecehan seksual terhadapmu? Soal pacarmu, dia bahkan tidak bisa memahamimu hanya karena hal sepele. Apakah dia benar-benar layak dipercayakan mengurus hidupmu? Bagaimana mungkin dia cocok? Ya, jangan khawatir, kami pasti akan mendapatkan keadilan untukmu, tambah Sugar. Jantungnya sudah berdebar kencang, dia takut Sun Xiaoyu akan melompat dari gedung. Kata-kata Lin Yi terlalu provokatif. Itu tidak mungkin. Kau tidak bisa membantuku, seru Sun Xiaoyu. Cui Binlong adalah wakil presiden Sino Han Capital. Dia sangat berkuasa. Bahkan kepala sekolah pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Bukankah dia melakukan kekerasan seksual padamu? Tanya Lin Yi lirih. Aku janji akan melumpuhkan kedua tangannya dan mendapatkan keadilan untukmu. Tapi kalau kau masih mau mati, aku tidak akan menghentikanmu. Kalau kau mau lompat, lompat sekarang. Jangan buang waktuku. Ah! Tepat saat Sun Xiaoyu ragu-ragu, seorang petugas polisi bergegas dari sisi lain dan menyeretnya ke tanah. Xiaoyu. Sun Xiaoyu sudah keluar dari bahaya. Sugar dan Song Jia berlari menghampiri dan menghela napas lega saat melihat Sun Xiaoyu baik-baik saja. Pak Lin, Anda sungguh hebat, kata kepala polisi. Kalau bukan karena Anda, dia tidak akan teralihkan, dan kami tidak akan sempat berbuat apa-apa. Kau terlalu baik. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Penghargaan utama tetap untukmu. Baiklah, jangan terlalu sopan, kata kepala polisi. Sebaiknya kau kirim seseorang untuk mengantarnya pulang dan membantunya beristirahat sampai dia tenang. Setelah itu, kalian tinggal saja. Kita masih perlu melakukan beberapa pekerjaan rutin dan membuat pernyataan. Baiklah, kami pasti akan bekerja sama. Xiaoyu kemudian dibawa kembali ke rumah sewaan. Ia menenangkan diri di bawah pengawasan Silly dan Liu Yang. Pada saat ini, Lin Yi, Sugar, dan Song Jia sedang duduk di ruangan lain, membicarakan apa yang baru saja terjadi. Direktur Zhao, saya Ketua Komite Liga Universitas Normal Zonghai. Saya ingin melaporkan ini ke polisi. Saya harap kalian bisa menerima kasus ini. Jabatan sebagai Kepala Komite Liga tidak terlalu tinggi, tetapi karena mereka didukung oleh Universitas Normal Zonghai, Kepala Polisi Zhao Yulin secara pribadi tetap tinggal untuk menangani masalah ini. Direktur Su, saya mengerti perasaan Anda, tapi saya tidak menyarankan Anda melibatkan polisi. Kenapa kita tidak melibatkan polisi? Insiden sebesar ini sudah terjadi. Apa kita tidak punya hak untuk memanggil polisi? Apa tidak ada hukum? Apa kita benar-benar membiarkan orang kaya berbuat sesuka hati? Kenapa kau begitu gelisah? Biar ku selesaikan saja, kata Lin Yi. Direktur Zhao, akhir-akhir ini dia mengalami masalah hormon, dan emosinya sedang tidak stabil. Jangan merendahkan dirimu seperti dia. Dengan adanya Zhao Yulin, Sugar mengabaikan Lin Yi dan hanya memutar matanya ke arahnya. Saya sarankan Anda tidak melibatkan polisi, bukan karena saya takut pada kekuasaan, tetapi karena ini kasus percobaan pemerkosaan. Ini bukan masalah besar, dan Anda tahu Sino Han Capital yang kuat itu. Kita harus melalui proses hukum yang lengkap, dan jika Anda melibatkan polisi, mereka mungkin akan membalas dan mengatakan bahwa korban, Sun Xiaoyu, yang merayunya. Zhao Yulin memandang Lin Yi dan yang lainnya. Saya bisa menjamin bahwa masalah ini akan ditangani secara adil, tetapi bisakah Anda menjamin bahwa semua orang yang terlibat juga akan bersikap adil dan jujur? Ada juga sesuatu yang mungkin belum kau ketahui. Bos di balik Zhonghan Capital adalah Qin Han, orang kaya generasi kedua yang terkenal dari Zonghai.
Kau pasti tahu nama keluarga Qin juga, kan, kata Zhao Yulin. Bab 126. Keren sekali kau masih perlu menggunakan trik kecil. Itu sebenarnya perusahaan Qin Han. Setelah mendengar berita ini, Song Jia tidak bisa tinggal diam. Sebagai netizen veteran, dia mengenal Qin Han cukup baik. Kalau tidak, saat toko barbeku miliknya buka, dia tidak akan begitu bersemangat untuk berkunjung. Oleh karena itu, dia sangat menyadari betapa kuatnya Qin Han. Keluarga besar seperti keluarga Qin bukanlah sesuatu yang dapat disaingi oleh orang biasa seperti mereka. Kalau sampai terjadi kesalahan, masalah ini bisa jadi benar-benar tamat, dan tidak akan ada keadilan sama sekali. Adapun Lin Yi yang mengatakan akan mengambil tangan orang lain, itu mungkin hanya omong kosong. Hal seperti itu mustahil. Kami mengerti. Terima kasih atas bimbingan Anda, Ketua Zhao. Zhao Yulin mengangguk. Aku sudah memberitahumu apa yang harus kukatakan. Jika kau masih ingin melanjutkan masalah ini, temui aku di biro. Aku akan mengurusnya sampai akhir. Terima kasih, Ketua Zhao. Kami akan menangani masalah ini sendiri, kata Lin Yi. Setelah mengantar Zhao Yulin pergi, mereka bertiga kembali ke kamar mereka. Lin Yi, apa yang baru saja kau lakukan terlalu berisiko. Bagaimana kalau Xiao Yu benar-benar bunuh diri? Bukankah dia masih hidup? Tanya Lin Yi acuh tak acuh. Direktur Lin, sejujurnya, menurutku apa yang baru saja kau lakukan agak berisiko, kata Song Jia. Itu lantai 7. Kalau Xiao Yu melompat turun, dia pasti sudah tamat. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Kehancuran yang sesungguhnya biasanya berlangsung diam-diam dan tidak terlalu dramatis. Orang yang benar-benar ingin mati tidak akan membuat keributan sebesar itu. Mereka hanya akan mengakhirinya dengan bersih dan lugas. Apa maksudmu? Sugar menatap Lin Yi dan bertanya. Sederhana sekali, kan? Dia tidak punya nyali untuk mati. Bahkan jika dia bilang akan terjun, dia tidak akan punya nyali untuk melakukannya, kata Lin Yi. Dia hanya mengalami gangguan mental dan tidak bisa menemukan tempat untuk melampiaskannya. Itulah sebabnya dia melakukan ini. Hal itu terlihat jelas dari panggilan teleponnya kepada pacarnya. Seandainya pacarnya menghiburnya, dia tidak perlu melakukan ini. Lin Yi memperoleh pemahaman tertentu tentang psikologi setelah memperoleh kebijaksanaan Sage dari sistem. Itulah sebabnya dia bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Itulah yang disebut terapi pemecahan. Sugar dan Song Jia berhenti bicara. Mereka merasa perkataan Lin Yi masuk akal. Setidaknya, nasihat mereka yang penuh pertimbangan tidak seefektif apa yang telah dikatakannya. Sugar menatap Lin Yi dan merasa dia tidak bisa melihat apa yang dipikirkan pria ini. Meskipun dia sedikit sinis, dia sebenarnya agak suka pamer. Ayo kembali, kata Sugar, wajahnya penuh dengan kengganan dan kelelahan. Kaksu, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tanya Lin Yi. Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku ingin menyelidikinya, tapi sungguh tidak ada yang bisa kulakukan. Ini keterlaluan. Mereka menindas murid-murid kita, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada hukum sama sekali. Itu normal. Kalau kamu tertinggal, kamu akan dipukuli. Begitulah cara permainannya. Kamu hanya perlu mengikuti aturannya. Kata Song Jia. Mendengar ini, Lin Yi berbalik dan pergi. Direktur Lin, Anda mau pergi kemana? Tanya Song Jia. Aku belum selesai, aku akan pergi ke ibu kota Sinohan, kata Lin Yi. Apa gunanya pergi ke ibu kota Sinohan? Tanya Song Jia. Bukankah kau baru saja bilang kita rakyat jelata tidak punya kemampuan untuk melawan mereka? Memang benar, tapi Sun Xiaoyu adalah mahasiswa di universitas ini. Aku harus membantunya mendapatkan keadilan. Kalau tidak, aku akan menjadi guru tanpa hasil, kata Lin Yi. Lin Yi membuka pintu dan pergi, ekspresinya serius saat dia mengutuk dalam hatinya. Bajingan Qin Han itu. Bagaimana dia bisa merekrut orang-orang rendahan ini? Sugar dan Song Jia panik ketika mereka melihat Lin Yi pergi. Meskipun mereka tidak menyukai Lin Yi, dia jelas merupakan orang yang paling berkontribusi dalam masalah ini. Jika dia benar-benar memaksa masuk ke ibu kota Sinohan, dia pasti akan dirugikan. Ayo kita pergi juga. Kita tidak bisa membiarkan dia melakukan hal bodoh. Setelah itu, Sugar meninggalkan Sili dan mengejar Lin Yi bersama Song Jia. Ketika mereka tiba di lantai bawah, mereka mendapati Lin Yi telah pergi tanpa ada niat menunggu mereka. Panggil taksi dan pergi ke ibu kota Tiongkok Han. Oke, Kaksu. Song Jia melambaikan tangan memanggil taksi dan mereka melaju menuju ibu kota Zhonghan. Sugar dan yang lainnya cepat, tiba di ibu kota Sinohan sebelum Lin Yi. Melihat gedung Sinohan Capital, Sugar dan Song Jia menjadi semakin gugup. Bangunan seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan ibu kota Sinohan. Kaisar Shanghai bukan hanya angin panas. Pada saat ini, Lin Yi tiba di ibu kota Sinohan. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Tanya Lin Yi. Lin Yi, tenanglah, bujuk Sugar. Aku mengerti perasaanmu.
Aku ingin membantu Xiaoyu mendapatkan keadilan, tapi ini bukan sesuatu yang bisa kau ganggu. Kembalilah bersamaku. Bukan urusanmu. Minggir. Lin Yi mengabaikan Sugar dan langsung masuk dengan tangan di saku. Halo, Pak, apakah Anda punya janji? Lin Yi menggelengkan kepalanya. Saya mencari Cui Binlong. Ini mendesak. Direktur Cui sedang menemui tamu di kantornya. Kalau Anda tidak punya janji, Anda tidak akan bisa bertemu Ketua Cui. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi dan menelepon Qin Han. Lin Tua, ada apa? Cui Binlong di kantor mana? Ada yang ingin ku bicarakan dengannya. Cui Binlong, kenapa kau mencarinya? Nada bicara Qin Han berubah serius karena ketegasan Lin Yi. Bukan masalah besar, katakan saja padaku di mana dia. 1809, itu nomor kantornya, kata Qin Han serius. Lin Tua, kalau ada yang kau butuhkan, beritahu aku saja. Aku akan mengurusnya untukmu. Bukan masalah besar, aku hanya ingin melumpuhkan kedua tangannya. Sambil berbicara, Lin Yi menutup telepon dan langsung masuk ke dalam lift, mengabaikan upaya orang lain untuk menghentikannya. Direktur Lin, apakah Anda yakin ini baik-baik saja? Ini Sino Han Capital. Jika Anda benar-benar mencari masalah dengan Cui Binlong, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Dia cuma berandalan tua. Aku masih bisa menghadapinya. Sino Han Capital, kantor wakil presiden. Ada dua orang yang duduk di kantor. Salah satunya gemuk dan potongan rambutnya 30-70%. Wajahnya berminyak. Orang ini adalah wakil presiden Sino Han Capital, Cui Binlong. Duduk di hadapannya adalah seorang pria kurus bernama Liu Changming, rekan Cui Binlong. Presiden Liu, saya harus mengandalkan Anda untuk memimpin jalan bagi investasi luar negeri berikutnya, kata Cui Binlong. Jangan terlalu sopan. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Senang sekali bisa bekerja sama sekarang. Tepat sekali. Aku akan menyiapkan meja dan menyiapkan makanan untukmu. Ini masalah kecil, kata Liu Changming sambil tersenyum. Aku sudah lama di sini, tapi kenapa aku belum melihat sekretarismu? Apa kau sudah lama tidak memikirkannya? Apa kau sudah menurunkannya? Jangan kita bahas itu, kata Cui Binlong. Aku sudah mencoba berbasa-basi berkali-kali, tapi dia tidak terpancing. Kebetulan suasana hatiku sedang buruk hari ini, jadi aku ingin melampiaskannya padanya. Dia bertahan sampai akhir, lalu kabur. Tidak mungkin, dia tidak membuat masalah, kan? Apa yang perlu ditakutkan? Dia hanya seorang mahasiswi. Bahkan jika aku memperkosanya, apa yang bisa dia lakukan padaku? Lagi pula, Tuan Qin adalah pamanku, jadi masalah kecil ini bukan masalah besar. Kau benar. Kemampuan Departemen Hukum Sino Han Capital sudah terkenal di industri ini. Kau tidak perlu khawatir tentang dia. Cui Binlong mengusap dagunya. Aku merasa Presiden Liu juga tertarik padanya. Siapa yang tidak terpikir olehmu tentang mahasiswi cantik seperti dia? Tidak apa-apa. Aku tahu di mana rumahnya. Aku akan menggunakan sedikit trik untuk membawanya ke tempat tidurmu nanti, kata Cui Binlong sambil tersenyum. Bang! Tepat saat keduanya tengah berbincang, pintu kantor ditendang terbuka dan Lin Yi masuk dari luar. Keren banget kalau kamu masih perlu menggunakan trik-trik kecil. Bab 127. Membantu ibumu mengupas melon musim dingin. Baik Cui Binlong maupun Liu Changming terkejut saat melihat penyusup itu. Presiden Cui, maaf. Orang-orang ini memaksa masuk. Kami tidak bisa menghentikan mereka, kata resepsionis perempuan itu. Itu bukan urusanmu, kata Cui Binlong dingin. Kalian ini siapa? Beraninya kalian menerobos masuk ke kantorku. Apa kalian percaya aku akan memenjarakan kalian? Aku tidak percaya padamu, kata Lin Yi. Apa kau punya alasan untuk menyerang mahasiswa universitas kita? Cui Binlong terdiam sejenak sebelum bereaksi. Kalian guru Sun Xiaoyu, kan? Kamu tidak bodoh sama sekali. Tapi kelihatannya kalian di sini untuk mencari masalah denganku, kata Penglong sambil tersenyum, sama sekali tidak gugup. Kebetulan aku sedang mencari kalian. Sun Xiaoyu berinisiatif merayuku. Akhirnya, aku tidak setuju, jadi dia mencoba menjebakku. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Kau tak tahu malu, kata Song Jia, jelas kaulah yang menyerang Xiaoyu. Cui Binlong mendengus dingin. Orang sepertimu tidak berhak bicara denganku. Departemen Hukum Ibu Kota Sino Han kita akan menangani tindak lanjutnya. Setelah itu, Cui Binlong menatap petugas keamanan di luar. Bawa orang-orang ini pergi. Jangan tunda urusanku. Mengerti, Direktur Cui? Lin Yi mendengus dingin. Matanya bagai elang lapar. Keempat penjaga keamanan itu begitu ketakutan hingga tak berani bergerak. Lin Yi berjalan menuju Cui Binlong selangkah demi selangkah. Cui Binlong bermandikan keringat dingin. Ia ketakutan oleh tatapan Lin Yi. Kau, apa yang kau lakukan? Teriak Cui Binlong. Sudah kubilang, aku wakil presiden Sin Han Capital. Kalau kau berani menyerangku, kau akan mendapat masalah besar.
Sugar dan Song Jia sangat gugup hingga jantung mereka berdebar kencang. Melihat ekspresi Lin Yi, sepertinya dia akan bertarung. Dia adalah wakil presiden Shinhan Capital. Jika mereka benar-benar bertengkar, mereka akan berada dalam masalah besar. Bang! Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi dan menendang tubuh Cui Binlong. Menabrak. Tubuh Lin Yi tidak lagi sama seperti sebelumnya dengan dukungan sistem. Tendangan yang tampaknya biasa saja membuat Cui Binlong terpental sebelum mendarat di meja di belakangnya. Beraninya kau memukulku. Cui Binlong memegangi dadanya dan batuk beberapa kali hingga mengeluarkan darah seperti babi hutan hitam yang marah. Aku akan memukulmu dengan ringan, kata Lin Yi dingin. Apa kau pikir kau bisa berbuat sesuka hati hanya karena kau berkuasa dan punya kendali atas sumber daya masyarakat? Orang biasa mungkin tak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi itu tak berguna di hadapanku. Persetan denganmu, jika aku tidak membunuhmu hari ini, nama keluargaku bukan Cui. Binlong mengumpat dengan dingin. Kamu masih nggak lupa pamer di saat seperti ini. Kamu hidup terlalu nyaman. Bang! Lin Yi menendang tubuh Cui Binlong lagi, melemparkannya beberapa meter jauhnya seperti bola. Sugar dan Song Jia terdiam. Lin Yi terlihat sangat kurus, tapi dia sangat kuat. Pada saat ini, beberapa orang berpakaian jas bergegas mendekat. Mereka mengenakan lencana di leher. Kemungkinan besar mereka adalah karyawan Shinhan Capital. Berhenti, kata seorang pria berjas. Saya Yue Jinsong, Kepala Departemen Hukum Shinhan Capital. Perilaku Anda diduga menyebabkan cedera yang disengaja, dan hukuman maksimalnya adalah 10 tahun penjara. Anda harus mengerti apa yang Anda lakukan. Sugar dan Song Jia saling memandang dan melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Orang-orang dari Departemen Hukum sudah ada di sini. Ini tidak akan mudah. Hentikan omong kosongmu. Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, aku juga akan menghajarmu. Yue Jinsong menggertakkan giginya dengan marah, begini, ini masyarakat yang taat hukum, bukan tempat di mana kau bisa sombong, dan, ibu kota Shinhan adalah milik Tuan Muda Qin, kau bukan tandingannya, baik di dunia ini maupun di akhirat, hati-hati, atau kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi saat dia mengambil pot bunga di sampingnya dan melemparkannya ke Yue Jinsong. Bahkan saat Qin Han di sini, dia tidak berani bersikap seperti ini di depanku. Siapa kamu sebenarnya? Tuan Muda Qin ada di sini. Orang-orang di kantor membeku sesaat ketika mendengar seruan di luar. Kemudian, ekspresi mereka berubah menjadi gembira. Tuan Muda Qin ada di sini, jadi tidak perlu takut padanya. Dengan metode Tuan Muda Qin, akan mudah menghadapi anak ini. Hehe, nak, masa-masa indahmu sudah berakhir. Cui Binlong menggertakkan gigi dan berkata, bukankah kau sombong? Kukatakan saja, Tuan Muda Qin kita bahkan lebih sombong daripada kau. Apakah menurutmu dia bisa membelamu? Tentu saja, kata Cui Binlong dengan yakin, begini, aku bukan sekadar wakil presiden. Ayah Tuan Muda Qin adalah pamanku. Apa menurutmu dia akan membantuku? Biar ku katakan padamu, sekalipun kau ayah kandungnya, aku tetap akan menghajarmu. Pada saat yang sama, orang-orang yang berdiri di pintu bubar satu demi satu saat Qin Han masuk dengan dua pengawal. Tuan Muda Qin. Melihat Qin Han masuk, para karyawan Shinhan Capital mengangguk dan menyapanya. Ini juga pertama kalinya Sugar dan Song Jia bertemu dengan generasi kedua yang kaya dan legendaris ini. Auranya terlalu kuat. Tuan Muda Qin, tolong bantu saya. Orang ini datang ke perusahaan bukan hanya untuk membuat masalah, tapi juga memukuli saya. Kita tidak bisa melepaskannya begitu saja, teriak Cui Binlong. Qin Han mengumpat, apa-apaan kau? Kau benar-benar mempermalukanku. Cui Binlong tercengang. Kantor itu benar-benar sunyi. Tak seorang pun menyangka Qin Han akan memarahi Cui Binlong begitu ia masuk. Dialah yang seharusnya menangani anak ini. Lin tua, tenanglah dan ceritakan apa yang terjadi. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Perkataan Qin Han mengejutkan semua orang yang hadir. Hal ini terutama berlaku untuk Sugar dan Song Jia. Apakah Lin Yi mengenal Qin Han yang terkenal itu? Dengan perbedaan status yang begitu besar, mereka seharusnya tidak berpapasan. Si gendut sialan ini, dia melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswi di sekolah kita dan membuatnya mencoba melompat dari gedung. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya Lin Yi. Dan orang-orang dari Departemen Hukum ini, mereka semua ingin mencari dan menginterogasi saya. Mereka bahkan mengatakan bahwa siswa dari sekolah kami merayu Cui Binlong. Sampah macam apa mereka? Hal seperti itu benar-benar terjadi. Qin Han terkejut. Dia mengira Cui Binlong hanya pamer di depan Lin Yi, tetapi dia tidak menyangka dia akan melakukan hal yang memalukan seperti itu. Amarah Qin Han memuncak, dan dia menjadi lebih kejam dari Lin Yi. Dia menendang kepala Cui Binlong. Apa kau benar-benar tidak punya otak? Bahkan aku pun tidak bisa melakukan ini, jadi apa yang kau pikir kau lakukan? Kepala Cui Binlong berdengung, dan dia merasa seperti akan mengalami gegar otak. Tuan Muda Qin,
aku sepupu jauhmu, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Sepupu, apa yang akan kau lakukan? Kau pikir kau hebat hanya karena bekerja di sini? Qin Han menghampiri dan menendangnya lagi, tanpa ampun. Lin tua, bantu aku. Aku akan membantumu mengatasi ini, dan aku pasti akan memberimu jawaban setelahnya. Baiklah, karena kamu sudah bicara, aku pasti akan melakukan kebaikan ini padamu, kata Lin Yi ringan. Tapi aku sudah bilang waktu aku datang ke sini kalau aku akan melumpuhkan tangannya. Terserah kamu bagaimana caranya melanjutkan dari sini. Bab 128. Uang hanya angka. Baiklah, aku mengerti, kata Qin Han. Kalau begitu aku pergi dulu. Baiklah, aku akan mengurus semuanya di sini dulu. Semua orang di kantor tercengang. Seberapa dekat orang ini dengan Tuan Muda Qin? Bagaimana mungkin dia memperlakukannya seperti ini? Rahang Sugar dan Song Jia ternganga. Mereka tidak pernah menyangka Lin Yi akan memiliki koneksi seperti itu. Sungguh mengejutkan. Seperti yang diduga, orang-orang seperti ini tidak memedulikan uang saat berteman karena mereka tidak sekaya dia. Ayo pergi. Amarahku sudah hilang, dan dia bisa menangani sisanya sendiri. Hubungan Lin Yi dengan Qin Han berarti dia bisa menyelesaikan masalah hanya melalui panggilan telepon. Namun, Lin Yi datang ke sini secara pribadi untuk melampiaskan amarahnya. Sekarang setelah dia selesai melampiaskan kekesalannya, tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Mereka bertiga turun bersama-sama dan berjalan keluar dari ibu kota Sinohan. Direktur Lin, Anda sungguh luar biasa. Anda bahkan kenal Qin Han. Pantas saja Anda berani datang ke sini. Song Jia berkata setelah masuk ke dalam mobil. Sekalipun aku tidak kenal Qin Han, aku tetap akan datang ke sini. Muridku sendiri dirundung, jadi aku tidak bisa diam saja. Kalau tidak, bagaimana aku bisa disebut guru, kata Lin Yi. Tapi menurutku insiden ini telah mengungkap masalah yang sangat besar. Kata Song Jia. Masalah apa? Tanya Sugar. Sekolah terlalu melindungi siswa, kata Lin Yi. Mereka tidak bisa beradaptasi dengan ritme masyarakat setelah meninggalkan Menara Gading Universitas. Sun Xiaoyu bertemu kami secara kebetulan hari ini. Jika orang lain yang bertemu, konsekuensinya akan lebih parah lagi. Apakah serius itu? Song Jia bertanya ragu-ragu. Coba pikirkan. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu mengalami masalah seperti itu saat kuliah? Perkataan Lin Yi membungkam mereka berdua. Jika mereka berada di posisi Lin Yi, apakah mereka akan memilih solusi ekstrim seperti itu jika mereka berada di posisi Xiaoyu? Jawabannya adalah tidak. Mereka tidak akan berakhir seperti ini bahkan jika mereka tidak menerima kenyamanan dan dukungan dari orang lain. Itu sedikit kejam, tetapi ada logika sosial yang mendalam di dalamnya. Saya akan segera melaporkan ini kepada Presiden, kata Sugar. Sebenarnya, mengambil pendidikan psikologi di universitas adalah keputusan yang sangat baik. Menyelamatkan seorang mahasiswi secara tidak sengaja dan mengusulkan rencana reformasi pengajaran, menegakkan citra mulia sang guru, hadiah 100.000 poin pengalaman. Kemampuan profesional, 70%, hadiah, $1 miliar. Lin Yi sedikit terkejut ketika mendengar suara notifikasi di kepalanya. Dia baru saja melakukan hal sekecil itu, tapi tetap saja menyelesaikan misinya. Bukankah itu sedikit terlalu menarik? Sayangnya, hadiah dalam bentuk poin pengalaman agak rendah, kalau tidak, dia bisa memulai karir baru lebih awal. Tak lama kemudian, Lin Yi merasakan ponselnya bergetar. Jika tidak terjadi apa-apa, ia pasti telah menerima hadiah 1 miliar. Dia terlalu malu untuk mendapatkan 1 miliar begitu saja. Bagi orang lain, itu adalah jumlah uang yang besar, tetapi baginya, itu hanyalah serangkaian angka. Lin Yi mengantar Sugar dan Song Jia pulang. Ia sudah selesai dengan urusan ibu kota Sinohan dan siap mengunjungi Sun Xiaoyu. Untungnya, kondisi Sun Xiaoyu sekarang jauh lebih baik. Dia belum pulih sepenuhnya, tetapi mereka yakin dia tidak akan melakukan hal bodoh lagi. Aku akan membiarkan kalian pulang kerja lebih awal. Kalian tidak perlu kembali ke sekolah, kata Sugar sambil duduk di mobil Lin Yi. Mereka tegang sepanjang hari, dan sekarang setelah mereka akhirnya rileks, mereka merasa lelah. Mereka tidak berminat bekerja saat kembali ke sekolah, jadi mereka sebaiknya pulang kerja lebih awal. Terima kasih, Kak Su, kata Song Jia. Direktur Lin, kamu bisa parkir di sini saja. Ada halte bus di sini, jadi aku akan naik bus pulang. Apa gunanya naik bus? Aku saja yang antar. Kamu nggak suka mobilku? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Bus berhenti di perumahan kita, sementara kita harus mengambil jalan memutar untuk sampai di sana. Kamu akan menghabiskan bensin untuk mengantarku pulang, kata Song Jia. Tidak apa-apa. Aku masih sanggup beli bensin, kata Lin Yi. Song Jia tidak berdiri hormat saat Lin Yi mendesak. Direktur Lin, suruh aku juga setelah kau mengantar Nona Song pergi, kata Silly. Tentu. Lin Yi setuju tanpa berpikir terlalu banyak. 20 menit kemudian,
Lin Yi menghentikan mobil di pintu masuk lingkungan Sili. Direktur Lin, terima kasih telah mengirim saya kembali. Kita semua adalah rekan kerja, jadi tidak perlu bersikap formal. Sili terkekeh dan menatap Sugar. Kepala sekolah Lin melakukan pekerjaan yang hebat hari ini. Sebagai ketua komite sekolah, bukankah seharusnya Anda mentraktirnya makan? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, keluh Sugar. Sampai jumpa. Semoga kalian berdua menikmati makan malam yang menyenangkan. Lin Yi. Setelah melepas mereka berdua, mereka menyadari bahwa mereka adalah satu-satunya orang yang tersisa di dalam mobil. Sial, kedua wanita ini melakukannya dengan sengaja. Terima kasih atas apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak, semuanya pasti akan berantakan, kata Sugar. Saya juga seorang guru di komite sekolah. Bukankah ini yang seharusnya saya lakukan? Suasana di dalam mobil hening. Lin Yi menyadari bahwa ketika Sugar tenang, dia tampak baik-baik saja. Sosoknya menakjubkan, dan asetnya cukup besar. Dia juga tampak familiar. Ngomong-ngomong, apakah kamu ada waktu besok? Ada apa? Ada yang kamu butuhkan? Rasanya masih ada yang perlu dilakukan. Aku ingin bicara dengan pacar Xiaoyu. Lagi pula, penghiburannya akan jauh lebih efektif daripada penghiburan kita. Saya hanya wakil direktur. Anda tinggal mengaturnya saja, kata Lin Yi dengan tenang. Tentu, aku akan meneleponmu kalau aku bisa mengeluarkan pacarnya. Kalau aku tidak bisa mengeluarkannya, lupakan saja. Aku serahkan padamu. Keduanya bertukar beberapa kata, dan mobil pun hening. Setelah beberapa lama, Sugar berbicara. Kamu kerja bagus hari ini, tapi aku ada urusan malam ini, jadi aku nggak bisa traktir kamu makan malam. Aku traktir lain kali saja. Dia akan mengajak Dewa makan malam-malam ini, jadi dia pasti tidak bisa melakukannya hari ini. Dia merasa gembira hanya dengan memikirkannya. Aku juga punya rencana makan malam, jadi aku tidak punya waktu. Kamu mau makan malam dengan seorang gadis? Tanya Sugar penasaran. Dia perempuan, tapi dia mengajakku kencan. Kalau bukan karena dia yang membujukku, aku nggak akan pergi. Cek, silakan saja menyombongkan diri. Apa yang bisa dibanggakan? Dia sudah memanggilku ayah, jadi aku terlalu malu untuk menolaknya. Mana mungkin ada orang seperti itu? Dia terlalu tak tahu malu, keluh Sugar. Sungguh memalukan. Hah, itu tidak benar. Sugar tiba-tiba teringat bahwa dia telah memanggil orang lain dengan sebutan ayah kemarin. Bagaimanapun juga, Lin Yi tidak akan tahu. Baiklah, bukan kamu pelakunya. Kenapa kamu begitu peduli? Ya, jawab Sugar dengan kesal. Kalau dipikir-pikir sekarang, dulu dia memang orangnya impulsif. Dengan penampilan Lin Yi, wanita-wanita itu mungkin akan mengambil inisiatif untuk membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan pada mereka. Wanita yang memanggilnya, ayah, adalah contoh bagus dari masalah tersebut. Mereka tidak bertukar sepatah kata pun sepanjang sisa perjalanan saat Lin Yi mengantar Sugar kembali sebelum berkendara kembali ke pavilion Jiushu. Dering, dering, dering. Saat ia sedang berkendara pulang, ponsel Lin Yi berdering. Nomornya tidak dikenal. Apakah ini Tuan Lin Yi? Pria itu terdengar agak tua, tetapi sangat sopan. Ya, siapa ini? Tanya Lin Yi. Halo, Tuan Lin. Perkenalkan, saya Yang Tianbo, manajer umum properti Dinghui. Luo Wan adalah saudara ipar saya. Dialah yang memberi saya nomor telepon Anda. Aku tahu siapa kamu, kata Lin Yi. Luo Wan menyebutkan bahwa Dinghui Property dimiliki oleh saudara iparnya ketika ia pergi ke Far East Group kemarin untuk menandatangani perjanjian berlangganan. Ia mengusulkan untuk mengontrakkan pekerjaan pengelolaan properti untuk menara kembar tersebut kepada mereka. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bahwa Anda mengingat saya, Tuan Lin. Karena kamu bukan orang luar, mari kita langsung ke intinya dan cari waktu untuk duduk dan bicara. Bagus sekali. Aku akan mendengarkan rencanamu saat Tuan Lin senggang. Aku bisa datang sekarang kalau memungkinkan. Lin Yi melihat jam dan menyadari sudah lewat pukul 3. Dia masih ada rencana makan malam nanti, jadi sepertinya mereka tidak bisa bertemu hari ini. Lupakan saja hari ini. Aku juga agak lelah. Kita ketemu di kedai kopi Hotel Peninsula jam 1 siang besok. Ada masalah? Tidak, kami akan menunggu Anda tepat waktu, Tuan Lin. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Lin Yi pergi mandi setelah menyelesaikan rapat, lalu berganti pakaian dan bersiap pergi ke Pebble at Sea. Bas. Ponselnya berdering saat itu. Ternyata itu pesan WeChat dari Rock Lipit. Rock Lipit, saya mengenakan rok biru, kemeja putih, sepatu hak tinggi hitam, dan rambut panjang. Rock Lipit, apa yang kau kenakan, Tuhan? Sayap ayam tak terlihat, jeans, sepatu basket putih, kemeja Armani. Rock Lipit, iya, aku mau. Sampai jumpa di sana. Setelah mengobrol sebentar dan mengonfirmasi detailnya, Lin Yi meletakkan teleponnya. Saat dia tiba di restoran,
Pukul 5, jadi dia tidak terlambat. Tepat saat dia memarkir mobil dan masuk, dia terkejut menemukan Sugar di sana. Sugar kebetulan juga melihat Lin Yi. Lin Yi, kamu makan di sini juga. Kebetulan sekali, kata Sugar sambil tersenyum. Ayo kita masuk bersama. Mereka berdua berjalan masuk bersama-sama, tetapi saat mereka mendorong pintu terbuka, mereka berdua berhenti di tempat dan saling memandang dengan terkejut. Lin Yi menatap Sugar. Rok biru, kemeja putih, sepatu hak tinggi hitam, rambut panjang. Bukankah ini pakaiannya Rok Lipit? Bukankah ini pakaian dewa permainan miliknya? Rok Lipit. Sayap ayam tak terlihat. Setelah memastikan identitas orang lain, suasana menjadi dingin. Gula terasa mengerikan. Ini terlalu kebetulan. Wajah Sugar memerah, dan jantungnya berdebar kencang. Apa-apaan ini? Apakah surga sedang mempermainkannya? Bisakah kita tetap makan makanan ini? Lin Yi memecah keheningan. Tentu saja kita harus makan. Kita sudah pesan meja, kata Sugar, berpura-pura tenang. Kalau begitu, ayo pergi. Ketika mereka tiba di meja yang dipesan, Sugar memesan sesuatu, dan keduanya terdiam. Lin Yi, kamu tidak akan menyebarkan berita tentang aku bermain game, kan? Tanya Sugar ragu-ragu. Aku bukan orang yang banyak bicara, jadi kenapa aku harus menyebarkannya, kata Lin Yi. Sebagai seorang ayah, aku harus melindungi privasimu. Wajah Sugar memerah lagi. Apa yang kau bicarakan? Bukankah itu yang kau panggil aku, kata Lin Yi sambil tersenyum. Tapi sutradara Su benar-benar membuka mata saya. Anda cukup berani di internet. Saya penasaran kenapa fotonya terlihat begitu familiar. Ternyata itu Anda. Kamu lihat apa? Sugar menutupi dadanya dengan kedua tangannya. Aku cuma kirim foto buat nunjukin bentuk tubuhku, itu aja. Sugar ingin mati. Tadi di mobil, dia bilang kalau orang yang mengajak Lin Yi kencan itu nggak tahu malu dan nggak senonoh. Dia nggak ngangka yang dia maksud itu dirinya sendiri. Dia terlalu tidak tahu malu. Aku cuma bilang, kamu sudah sering main game denganku, jadi nggak apa-apa asal kamu senang, kata Sugar. Jangan ngomongin game. Dengan IQ-mu, sebaiknya kamu ucapkan selamat tinggal saja pada game di masa depan. Aku cuma pemula. Jangan meremehkanku seperti itu. Menjadi pemula sama sekali bukan masalah. Bahkan ayam pun bisa mengendalikan kontrol lebih baik darimu, kata Lin Yi. Terima kasih atas kemampuan aktingmu yang luar biasa. Kau telah mengajariku apa artinya menjadi tidak berguna. Jangan bicara seperti itu tentangku. Aku sudah cukup malu. Tidak mudah bagiku untuk dimarahi olehmu di internet setiap hari. Aku juga. Aku jadi incaranmu di kantor setiap hari. Bukankah aku sudah minta maaf padamu? Lagi pula aku kan direkturnya. Tolong jangan ganggu aku. Baiklah, ayo makan dulu. Aku lapar. Meskipun hubungan mereka sempat maju selangkah karena permainan itu, makan malam itu berakhir cepat karena kecanggungan yang terjadi. Bahkan Lin Yi menganggap keseluruhan hal itu menarik. Gadis yang dihinanya setiap hari sebenarnya adalah Sugar. Dunia ini terlalu kecil. Setelah kembali ke rumah, Lin Yi memeriksa prosedur yang relevan dan bersiap untuk mendaftarkan perusahaan keesokan harinya. Dering, dering, dering. Saat ia sedang menyiapkan materi, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Wang Ying yang menelepon. Kakak Ying. Yi, apakah kamu ada waktu luang lusa? Aku berencana membeli mobil lusa. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang mobil. Ayo ikut aku. Baiklah, kalau begitu aku akan menjemputmu. Oke, sudah beres. Jangan tinggalkan aku. Perusahaan sedang sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi aku baru bisa bekerja lusa. Jangan khawatir. Sekalipun aku sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi, aku masih akan meluangkan waktu untuk membantumu membeli mobil. Begitulah adanya. Aku tidak memanjakanmu tanpa alasan. Wang Ying berkata, oh ya, kamu tinggal sendiri sekarang, kan? Ya, jangan bilang Suster Ying mau tinggal bersamaku. Kamu boleh datang kapan saja. Kau merayu wanita baik, kata Wang Ying sambil tersenyum, jika aku benar-benar pergi, apa kau tidak takut aku akan memakanmu? Aku bukan biksu. Kalau kau makan dagingku, kau akan hidup selamanya. Bocah kecil, kau hanya tahu cara menggodaku. Wang Ying berkata sambil tersenyum, aku tidak punya niat lain. Aku hanya berpikir karena kau tinggal sendiri, kau pasti tidak akan punya orang yang memasak untukmu. Jika kau tidak menemukan apapun untuk makan malam, datanglah dan aku akan memasak sesuatu yang lezat untukmu. Bab 129, Nona, apakah Anda berencana memindahkan kuburan Anda? Oke. Aku pasti akan datang ke rumahmu untuk makan malam kalau aku tidak punya apa-apa untuk dimakan, kata Lin Yi sambil tersenyum. Sudah lama aku tidak mencicipi masakanmu. Wang Ying kadang-kadang membawakan makan siang untuk Lin Yi saat dia bekerja, dan masakannya cukup enak. Baiklah kalau begitu. Datanglah kalau kamu mau makan.
Mereka mengobrol sebentar sebelum Lin Yi pergi tidur dan segera tertidur. Gedung A Villa Victorious Return. Di Zonghai, villa paling mewah tidak lain adalah Pavilion Jiushu. Namun, banyak orang tahu bahwa Pavilion Jiushu terkenal dengan kemewahannya, tetapi tidak memiliki rasio harga kinerja yang baik, jadi itu bukan pilihan pertama bagi orang kaya. Bedanya, sebelum Jiushu Pavilion muncul, Victorious Return Villa merupakan kawasan nomor 1 di Zonghai. Itu adalah pilihan pertama bagi banyak orang kaya yang ingin membeli properti. Rumah Qin Han juga ada di sini. Villa itu terang benderang. Seorang pria parubaya duduk di sofa, memegang koran harian keuangan. Di sampingnya terdapat secangkir teh ginseng, sementara ia mengenakan kacamata tanpa bingkai di pangkal hidungnya. Meskipun ia tidak berbicara sepatah kata pun, auranya sangat kuat. Orang ini adalah ayah Qin Han, Qin Zhengqing. Saat itu, suara rem terdengar dari luar pintu. Sebuah McLaren P1 berhenti di depan pintu sebelum Qin Han keluar. Ayah, kenapa ayah memintaku kembali, ada apa? Melihat putranya telah kembali, Qin Zhengqing meletakkan koran di tangannya dan berkata, "Kudengar kau memecat Cui Binlong dan mematahkan kedua tangannya. Kau tahu apa yang terjadi di perusahaan? Kalau begitu aku tidak akan bicara lagi." Qin Han tersenyum dan bersandar di sofa. Ia terkekeh dan berkata, "Dia menyinggung temanku. Aku memberinya pelajaran yang kuharap dia pelajari dengan baik. Apa kau tidak tahu kalau Cui Binlong ada hubungannya dengan kita?" "Ibunya meneleponku hari ini," kata Qin Zhengqing dengan suara rendah. "Ayah, seharusnya ayah puas," kata Qin Han. "Kalau bukan karena keluarganya, aku pasti sudah menghajarnya sampai mati hari ini." Qin Zhengqing meluruskan ekspresinya dan berkata dengan suara rendah, "Di Zonghai, siapa yang layak mendapatkan perlakuan baik seperti itu darimu?" "Maksudmu Lin Yi? Dia teman baikku. Apakah dia dari keluarga Lin di grup Bona?" "Dia bukan putra Pak Tua Lin, kan?" tanya Qin Zhengqing. "Bona Group tidak buruk, tapi masih ada sedikit kekurangan," kata Qin Han. "Sebenarnya, saya tidak tahu seperti apa keluarganya, tetapi bagi mereka, status kami benar-benar rata-rata," kata Qin Han. "Saya tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka." Qin Zhengqing tertarik. "Siapa mereka? Kenapa mereka begitu kuat?" "Sudah kubilang aku tidak tahu, tapi mereka jelas keluarga besar." Tak diragukan lagi. "Bagaimana kamu bisa tahu?" "Dia pergi ke pameran mobil dan membeli 150 juta mobil." "Percaya nggak? Lagi pula, sirkuit balap internasional Zonghai juga milik mereka, dan mereka membeli semuanya tanpa investasi dari pihak ketiga." "Percaya nggak? Dia tinggal di Pavilion Jiushu dan bahkan membeli ke-9 vilanya." "Percaya nggak? Orang biasa nggak akan lakuin hal kayak gitu." Ekspresi Qin Zhengqing berubah serius. "Serius? Lupakan mobil sport. Dua industri terakhir jika digabungkan nilainya setidaknya 10 miliar. Benar. Lagi pula, dia orang kaya generasi kedua. Itulah yang mengerikan." Qin Han berkata, "Kapan kau akan memberiku 10 miliar uang tunai untuk dibelanjakan?" Qin Zhengqing pun berubah serius. Menghabiskan 10 miliar uang tunai bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan keluarga biasa. Setidaknya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Namun, siapakah Lin Yi ini? Mungkinkah dia dari keluarga Lin di Yanjing? Itu tidak mungkin. Baiklah, jangan bahas Cui Binlong. Qin Zhengqing menyesap tehnya. "Kamu sudah tidak muda lagi. Jangan main di luar setiap hari. Lakukan sesuatu yang penting." "Kenapa kau bilang aku tidak melakukan sesuatu yang serius? Kau sudah melihat hasil dari modal Tiongkok Han. Kapitalisasi pasarnya hampir mencapai 10 miliar. "Bukan itu yang kumaksud," kata Qin Zhengqing. "Aku sedang membicarakan pasanganmu. Aku juga cemas." "Aku belum menemukan orang yang cocok," kata Qin Han sambil tersenyum. "Aku tahu kau akan bilang begitu. Aku sudah menemukan seseorang untukmu. Dia sangat hebat dalam segala hal." Qin Han bangkit dari sofa dengan panik. "Seperti apa rupanya? Jangan libatkan aku dalam pernikahan keluarga. Aku tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Itu bukan pernikahan." Qin Zhengqing berkata sambil tersenyum. Lalu, ia menyerahkan ponsel itu kepada Qin Han. "Ada foto seorang wanita di sana. Ini fotonya. Coba lihat. Di mana kau menemukan wanita ini? Dia terlalu cantik." "Tunggu, jangan khawatir." Qin Han bergumam sambil melihat foto di ponselnya. "Dia cantik, tapi kenapa foto ini terlihat begitu familiar? Namanya Ji Qingyan. Dia CEO Chaoyang Group. Dia pernah muncul di berita keuangan sebelumnya. Anda mungkin pernah melihatnya di sana." "Tidak, tidak, ini bukan berita keuangan." Qin Han berpikir sejenak sebelum mengeluarkan ponselnya. Ia membuka riwayat obrolan WeChat-nya dengan Lin Yi. Lin Yi pernah mengiriminya foto bersama seorang wanita sebelumnya. Sepertinya wanita yang sama ini. "Ayah, apakah menurutmu ini wanita yang sama?" "Saya kira demikian."
Kalau begitu, selesai. Pria di belakangnya adalah Lin Yi, teman baikku. Apa-apaan ini? Tanya Qin Zhengqing tanpa minat. Seseorang sudah mendahuluiku. Dia temanku. Ayah, tidak baik bergosip di belakang orang lain. Jangan bohong. Kamu cuma tahu cara ke klub malam setiap hari. Lihat dia, geram Qin Zhengqing. Kalau kamu bisa carikan menantu seperti dia, aku juga akan kasih kamu 10 miliar. Tidak mungkin. Dia hanya seorang wanita. Apa kau harus serius itu? Qin Han mengerucutkan bibirnya dan berkata, Tiongkok berpenduduk 1,4 miliar jiwa. Aku rasa aku tidak bisa menemukan seseorang yang lebih cantik darinya. Mungkin ada seseorang yang lebih cantik darinya, tapi orang itu pasti tidak sepintar dia. Kalau begitu aku akan mencari seseorang yang lebih pintar darinya. Mungkin ada seseorang yang lebih pintar darinya, tapi orang itu pasti tidak secantik dia. Qin Han terdiam. Lin Yi meregangkan badan dengan malas sekitar pukul 8 keesokan paginya sebelum bangun dari tempat tidur. Dia tidak pergi ke universitas karena dia berencana untuk mendaftarkan perusahaannya hari itu. Setelah mencuci piring, ia mengambil dokumen yang telah disiapkannya sebelumnya dan pergi ke Biro Industri dan Perdagangan. Ada banyak orang di Biro Perindustrian dan Perdagangan. Ketika ia menerima tanda terima, ia mendapati ada lebih dari 100 orang di depannya. Untungnya, ada lebih dari 10 jendela yang terbuka pada saat yang bersamaan. Kalau tidak, ia tidak akan sanggup antre. Lihat, ada cowok ganteng di sana. Dia ganteng banget. Beberapa staf wanita berbisik. Dia memang tampan. Lihat kakinya. Panjang sekali. Dia seperti opa berkaki panjang di serial TV. Sudah lama sekali aku tidak melihat adik laki-laki setampan ini berbisnis. Sin, kamu mau ngobrol dengannya atau minta WeChat-nya atau apalah? Kurasa tidak. Ada begitu banyak orang di sini. Maaf sekali. Gadis bernama Sin itu bernama Feng Xin. Ia memiliki tubuh yang proporsional dan fitur wajah yang halus. Ditambah dengan wajah ovalnya yang menawan, ia tampak mencolok seperti burung bangau di antara ayam-ayam di aula departemen. Apa yang kau takutkan? Kebahagiaan diraih dengan kerja keras. Usiamu sudah 28 tahun. Kau tak bisa menundanya lebih lama lagi. Benar. Waktu aku pacaran sama suamiku, akulah yang mengejarnya. Dia masih murid terbaik di sekolah waktu itu, tapi bukankah akhirnya dia diturunkan karena bujukan dan kerja keras? Tapi aku masih agak malu, kata Feng Xin dengan wajah memerah. Meski begitu, jelas dia tertarik dengan ide itu. Hanya saja dia terlalu mudah merasa malu. Apa yang perlu ditakutkan? Kalau kamu yang ambil inisiatif, mungkin ada cerita di antara kalian berdua. Tentu saja itu benar. Kalau begitu aku akan pergi dan mencoba. Feng Xin mengambil keputusan. Jangan ragu. Apa kau tidak lihat banyak wanita yang menatapnya? Kalau kau terlambat sedikit, dia mungkin akan direbut wanita lain. Hei, apa yang kalian bicarakan? Bisakah kalian mengajari Sin hal-hal yang baik? Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berusia 30-an. Ia sedang memegang cangkir teh dan baru saja kembali dari mengambil air. Pria itu bernama Mai, seorang pegawai di Biro Industri dan Perdagangan, dan merupakan pengagum Feng Xin. Kami sedang mencari pasangan yang cocok untuk Sin. Kami baru saja menemukan kandidat yang cocok. Mai mengikuti pandangan mereka dan mengerutkan kening ketika melihat Lin Yi duduk di bangku. Ia merasa terancam. Dia sebenarnya sangat tampan. Kalian terlalu dangkal. Apa gunanya tampan? Lihat usianya, dia jelas pekerja paruh waktu. Dengan harga rumah di Zonghai yang tinggi, dia mungkin tidak mampu membeli rumah meskipun dia bekerja keras seumur hidupnya. Bukankah berbahaya jika kau meminta Sin untuk terlibat dengannya? Kedua rekan Feng Xin berhenti bicara. Kata-kata Mai memang masuk akal. Begini, kalau kamu mau cari pacar, kamu harus cari orang Zonghai. Paling tidak, dia harus punya rumah dan mobil, yang bisa menjamin kebutuhan hidup paling dasar. Apalagi yang bisa kamu dapatkan selain penderitaan kalau kamu berhubungan dengan gigolo seperti itu? Siapa bilang kita harus menderita? Bagaimana kalau dia sedang memulai bisnis, kata Feng Xin. Dia mungkin tidak benar-benar berbicara dengan Lin Yi, tetapi dia tidak suka cara Mai memandang rendah orang luar. Seolah-olah dia lebih unggul hanya karena dia penduduk lokal Zonghai. Itu sungguh sombong. Sin kecil, apa menurutmu semudah itu memulai bisnis? Setidaknya ada 800 orang yang datang ke sini setiap hari untuk mengajukan kebangkrutan. Anak muda zaman sekarang sangat terburu-buru. Mereka ingin memulai bisnis ketika punya uang, tetapi mereka semua bangkrut dalam beberapa bulan, kata Mai. Baru minggu lalu, saya bertemu dengan salah satunya. Waktu dia mengurus izin usaha, saya yang mengurus formalitasnya. Coba tebak. Kurang dari seminggu, dia bangkrut. Cih, bagaimana kau tahu dia pasti akan bangkrut, kata Feng Xin. Dengarkan saranku.
99% anak muda seperti mereka yang memulai bisnis akan mati tanpa mencapai kesuksesan. Karena itu, lebih baik kita yang mengendalikan nasib mereka. Kalau menyangkut kita, satu kalimat saja bisa menentukan hidup dan mati orang-orang kaya itu. Jika semua orang punya ide yang sama dengan Anda, negara ini akan hancur. Feng Xin dan dua rekan perempuan lainnya memalingkan muka setelah membalas. Mereka tidak ingin melanjutkan obrolan dengan Mai. Mai juga sibuk dengan pekerjaannya, jadi dia pergi bekerja sambil memegang cangkir di tangan. Pada saat yang sama, Lin Yi duduk di bangku dan memeriksa dokumennya lagi. Ia merasa lega ketika mendapati semuanya sudah lengkap. Halo, anak muda. Lin Yi mendongak ketika mendengar seseorang berbicara. Ia terkejut dan berkeringat dingin. Orang yang berbicara adalah seorang wanita parubaya berusia 40-an. Alas bedak di wajahnya seperti lapisan tepung putih. Rasanya mengerikan melihatnya. Kenapa kamu mencariku? Anak muda, aku orang yang terus terang. Aku tidak akan bertele-tele denganmu, kata wanita parubaya itu. Bolehkah aku berteman denganmu? Nilaiku lebih dari 100 juta. Nona muda, apakah saya terlihat seperti pengurus pemakaman? Apakah Anda kenal Lin Zhengying? Ekspresi wanita parubaya itu berubah. Apa maksudmu? Apa menurutmu aku jelek? Wanita parubaya, jangan kurang bersyukur. Dengan kekayaanku, aku bisa menemukan pria manapun. Aku memberimu kesempatan, jadi jangan sia-siakan. Kalau begitu, lanjutkan saja. Ini dunia untuk orang hidup, bukan tempat untuk berdiam diri. Lin Yi merinding di sekujur tubuhnya saat melihat wanita parubaya di depannya. Kalau dia tidur dengannya, itu akan menjadi apa yang disebut oleh generasi tua sebagai hantu yang menekan tempat tidur. Kau, teriak wanita parubaya itu. Hentikan, hentikan. Ini tempat umum. Feng Xin berlari dan menghentikan wanita parubaya itu tepat saat dia hendak berbicara. Wanita parubaya itu menenangkan diri ketika melihat staf datang. Ia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Untung saja kamu datang tepat waktu, kalau tidak aku pasti sudah ketakutan setengah mati olehnya. Feng Xin merasa terhibur oleh Lin Yi. Tuan, Anda sangat lucu. Hah. Lin Yi berhenti sejenak. Apakah ini dianggap lucu? Lin Yi masih belum cukup memahami perempuan. Asal tampan dan punya uang, kentut pun masih lucu. Tentu saja, kata Feng Xin sambil tersenyum, tetapi dia segera kembali normal karena posisinya. Tuan, apakah Anda di sini untuk berbisnis? Lin Yi mengangguk. Saya ingin mendaftarkan perusahaan. Feng Xin diam-diam gembira. Seperti yang dibayangkannya, pemuda ini adalah seorang pengusaha. Jika Anda ingin mendaftarkan perusahaan, Anda perlu mengisi formulir terlebih dahulu. Feng Xin mengambil dua formulir dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Silakan isi dua formulir ini dulu. Ini akan menghemat banyak waktu saat kamu sampai di konter. Terima kasih banyak. Silakan saja. Kalau ada yang tidak kau mengerti, kau bisa mencariku di meja resepsionis, kata Feng Xin, sedikit malu. Kalau kamu merasa kesulitan, kamu bisa menambahkan saya di WeChat juga. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk membahas masalah apapun. Lin Yi tersenyum. Ini cara baru untuk merayu seseorang. Untuk saat ini, saya tidak akan menambahkan Anda di WeChat. Saya akan mencari Anda jika ada yang tidak saya mengerti. Baiklah, kata Feng Xin dengan kecewa. Mai menyipitkan mata saat melihat keduanya berbisik-bisik. Ada sedikit amarah di matanya. Lin Yi mulai mengisi formulir setelah Feng Xin pergi. Informasi yang diminta sederhana, kecuali nama perusahaan. Lin Yi ragu sejenak sebelum akhirnya menuliskan kata-kata, Lingyun Group, dengan serius. Memandang sekeliling, langit begitu luas. Sehelai daun menari bebas tertiup angin, memamerkan ambisinya secara terbuka. Untuk mencapai ambisi Lingyun. Nomor Lin Yi muncul di layar sekitar setengah jam setelah dia mengisi formulir. Lin Yi menyerahkan formulir yang telah diisi dan bersiap menjalani prosedur yang diperlukan. Halo, saya ingin mendaftarkan perusahaan. Mai melirik sosok Lin Yi dan melemparkannya kembali. Dia berkata dengan kasar. Bab 130, Menara Kembar memang milikku. Di mana aku salah mengisinya? Lin Yi telah memeriksa formulir itu beberapa kali saat mengantre, tetapi tidak menemukan kesalahan apapun. Karena itu, ia agak bingung dengan kata-kata Mai. Coba lihat apa yang kamu masukkan. Mai menunjuk formulir Lin Yi. Modal terdaftarnya 500 juta. Kamu bercanda. Perkataan Mai membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. Biaya berlangganan modal terdaftar bisa diisi bebas, tapi tetap harus ada batasnya. Baru pertama kali ini saya melihat orang seperti dia menulis 500 juta. Beraninya dia. Modal terdaftar Tencent cuma 50 juta. Otaknya pasti sudah gosong. Feng Xin dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Yi akan melakukan hal seperti ini. Dia terlalu amatir. Xin, kenapa kamu tidak mengawasi pria tampan itu tadi?
Dia sedang dalam masalah sekarang, kan? Saya tidak terlalu memikirkannya, kata Feng Xin sedih. Dia datang untuk memulai bisnisnya sendiri. Saya pikir dia sudah terbiasa dengan proses ini, jadi saya membiarkannya melakukan hal lain. Pria tampan itu sungguh menyedihkan. Mai pasti sengaja mengincarnya agar dia terlihat buruk. Orang ini terlalu hina. Feng Xin mengepalkan tangannya. Semakin dia bertingkah seperti ini, semakin aku membencinya. Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Saat itu, Mai tersenyum pada Lin Yi. Sekarang kamu seharusnya mengerti apa yang terjadi. Apa kamu tidak malu karena kamu benar-benar menulis 500 juta? Bukankah sudah kubilang aku bebas menulis berapapun jumlahnya? Kenapa aku tidak bisa menulis 500 juta? Lin Yi merasa dia sudah sangat konservatif ketika menulis 500 juta. Jika dia menulis 1 miliar, bukankah mereka akan ketakutan setengah mati? Tentu saja, tapi apakah kamu tidak merasa malu? Mengapa saya harus merasa malu? Baiklah, kata Mai sinis. Karena kamu keras kepala, ayo kita bicarakan hal lain. Mai menunjuk formulir yang diisi Lin Yi. Kamu menulis, pembayaran aktual, di sini. Kamu tahu apa artinya? Itu berbeda dari, langganan. Pembayaran aktual berarti Anda perlu mengambil 500 juta sebagai modal terdaftar perusahaan, sedangkan langganan berarti Anda dapat menulis jumlah berapapun sesuka Anda tanpa mengambil uang sepeser pun. Nah, formulir ini tertulis, pembayaran sebenarnya, 500 juta, yang berarti saya bermaksud membayar sejumlah uang tersebut. Mai menatap Lin Yi dengan schadenfreude. Karena kamu ngotot tidak salah mengisi, ya sudah, siapkan uangnya. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupku. Haha, yang lainnya tertawa keras. Anak ini bahkan tidak tahu perbedaan antara pembayaran dan langganan, tapi dia tetap ingin memulai bisnis. Orang pemarah seperti dia pasti akan rugi pada akhirnya. Kita lihat saja bagaimana di akhirnya kali ini. Dia benar-benar merugikan dirinya sendiri. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Xin, masalah ini sepertinya sudah membesar. Kamu harus segera pergi dan memeriksanya. Kalau tidak, si tampan kecil akan kehilangan semua harga dirinya, kata rekan Feng Xin. Si tampan kecil benar-benar keterlaluan. Sebelum ke sini, seharusnya dia mengerjakan PR-nya dulu. Kok dia sampai nggak tahu bedanya bayar di tempat dan berlangganan? Baiklah, jangan bahas ini lagi. Xin, bantu pria tampan itu. Oke, Kak. Feng Xin berjalan tergesa-gesa sambil berbicara, kebenciannya terhadap Mai tumbuh di hatinya. Bukankah ini hanya kasus seseorang yang salah mengisi bagian? Apa masalahnya? Brengsek. Baiklah, ini hanya formulir. Aku akan membawanya untuk mengisi formulir baru. Feng Xin menatap Lin Yi dan tersenyum. Pak, saya akan mengantar Anda mengisi formulir baru. Anda bisa bertanya jika ada yang tidak Anda mengerti, dan saya akan mengantar Anda ke loket lain. Terima kasih banyak. Lin Yi tersenyum. Tapi saya tidak salah mengisi formulir. Kenapa harus mengisinya lagi? Mai tertawa. Xin, jangan ganggu dia. Dia ngotot bilang dia tidak salah isi formulir. Biarin saja dia daftar dengan 500 juta. Jangan bercanda. Kalau dia benar-benar punya 500 juta, kenapa dia mau buka usaha? Benar sekali, aku tertawa terbahak-bahak karenanya. Dia benar-benar sudah mati. Yang tersisa hanyalah mulutnya yang keras kepala. Lin Yi menyerahkan informasi bank kepada Mai. Ini rekening perusahaan kami. Uangnya sudah ditransfer ke rekening ini. Silakan lihat. Pada saat itu, tawa mengejek itu berhenti. Semua orang menatap Lin Yi dengan mata terbelalak. Mulut mereka menganga seperti baru saja melihat hantu. Apa katamu? Perusahaanmu punya 500 juta di rekeningnya. Tentu saja, kata Lin Yi. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa menunjukkan rekening bankku. Orang yang berdiri di sebelahnya menoleh dengan rasa ingin tahu dan melihat bahwa memang ada 500 juta di kolom pengeluaran. Yang paling penting adalah setelah menghabiskan 500 juta, masih ada 500 juta yang tersisa. Dengan kata lain, dia memiliki total 1 miliar dana likuid di tangannya. 500 juta sudah cukup sederhana. Mai menatap Lin Yi dengan tatapan kosong. Ia pikir Lin Yi hanyalah seorang pengusaha yang malang. Dia tidak menyangka Lin Yi ternyata orang kaya dengan harta yang sangat besar. Sial, dia kan udah kaya raya, ngapain sih dia jauh-jauh ke sini? Apa dia nggak punya sekretaris? Kaki sekretarisnya mungkin lemah, dia mungkin tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tampan dan kaya, aku tergoda. Lin Yi menatap Mai. Bisakah aku mendaftarkan perusahaanku sekarang? Mai kembali normal dan berkata dengan dingin. Masih belum memenuhi syarat. Ambil kembali dan isi lagi. Hah, yang lainnya juga tidak mengerti. Dia sudah mengambil 500 juta, bagaimana mungkin dia tidak memenuhi syarat? Mai menunjuk formulir itu dan berkata, daftarkan alamatnya di sini. Lihat apa yang sudah kamu isi.
100 Century Avenue, benar sekali. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Mai berkata dengan nada sarkastis. 100 Century Avenue adalah menara kembar yang baru selesai dibangun. Alamat terdaftar adalah lokasi perusahaanmu, bukan alamat menara kembar. Gedung perkantoran papan atas seperti menara kembar akan dihuni oleh berbagai perusahaan. Akan ada puluhan penghuni yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menuliskan nomor lantai dan ruangan yang spesifik. Jika tidak, jika perusahaan lain di Twin Towers juga menuliskan alamat yang sama, maka akan menimbulkan banyak kebingungan. Mana mungkin? Dia sudah kaya raya, tapi dia bahkan tidak tahu cara mengisi alamat terdaftarnya. Mungkinkah dia mewarisi uang itu dan menjadi kaya dalam semalam? Mungkin saja, kalau tidak, dia tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Lin Yi menutup telinga terhadap ejekan itu dan berkata dengan ringan. Tapi alamat pasti perusahaan kami adalah gedung Gemini di 100 Century Avenue. Hehe. Mai menatapnya dengan jijik dan tertawa. Apa? Maksudmu seluruh gedung Gemini itu milikmu? Ya, jawab Lin Yi dengan tenang. Menara kembar memang milikku. Ini sertifikat kepemilikannya. Aku menghabiskan 18 miliar untuk itu beberapa hari yang lalu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.